Mar. Tante, kalian sedang apa? Shenping Detong. Kalian sedang apa? Tante, Lin Sui adalah tunanganku. Kamu lihat dia selingkuh di luar. Kamu ngomong apa sih, Cemping? Bawa mas kawin belum? Kamu berisik di sini. Aku kasih tahu. Seluruh restoran ini milik Tuan Zhao. Kamu terus bicara ngawur, hati-hati dilapor fitnah. Shenping, kami menikahkan Suer denganmu, kamu harus bersyukur. Jangan asal ngomong. Tuan Zhao juga dari keluarga terpandang. Di Kuzhou, masih punya hubungan dengan keluarga kerajaan di ibu kota. Kalian berdua yang manis, sejak kapan main mata? Kurang ajar, kamu siapa berani memakiku? Aku suka. Perempuanmu, kamu harus bersyukur. Cemping, kalau hari ini kamu tidak bisa bawa mas kawin 1 juta, aku akan pergi dengan Tuan Zhao. Kamu cuma sopir taksi, mau menikahi perempuan cantik begini? Ini tidak masuk akal. Kamu setuju kan? Lin Sui, aku memperlakukanmu baik, kamu balas begini? Kamu punya hati nurani tidak? Hati nurani. Kamu tidak lihat keadaanmu sekarang seperti apa? Kalau tidak ada perjodohan, aku mungkin tidak akan menikahi si miskin seperti kamu. Pesta pertunangan hari ini, juga pesta perpisahan kalian. Aku dan Lin Sui punya perjanjian pernikahan. Hari ini pertunangan kita. Kamu bilang pesta perpisahan? Apa maksudmu? Perjanjian pernikahan bagaimana? Sudah menikah juga bisa cerai. Dulu aku lihat kalian berdua kesepian susah. Baru menerima kalian ke tim. Paman Lin, kalau dulu ayahku tidak menyelamatkanmu, kamu sudah mati. Kamu yang mati. Ngomong apa sih? Besok kalian diusir dari tim. Nanti aku lihat kalian tidur di jalanan. Cemping, kita kan pernah dekat. Kalau hari ini kamu bisa keluarkan mas kawin 100 juta, aku masih bisa ikut kamu. Oke, aku ngerti. Pernikahan hari ini batal. Kembalikan uang tunangan 30 juta dari papaku. 30 juta? Berani banget sebut? Anakku cantik jelita. Buang-buang masa mudanya sama kamu. 30 juta itu uang putus. Keterlaluan. Nah, tahu artinya sederajat? Jangan semena-mena. Kamu juga jangan ngambek. Kalau punya status dan kekuatan seperti yang Master Zhao. Bu, sudahlah. Dia saja 100 juta untuk nikah. Nggak punya. Udah, stop. Silakan pulang. Mari. Kalau nggak balikin uang, aku nggak pergi. Anakku pulang. Tunggu. Wajahmu? Serida, kenapa begini? Cuma antar mas kawin. Kok bisa kayak gini? Mas kawin? Lin Changhai bilang kita miskin. Bilang kita berdua nggak punya masa depan. Uang itu. Bilang mau putus. APA, bilang aku nggak becus? Ngerendahin kamu karena sopir taksi, ngerendahin aku. Sudahlah. Bangsat, cuma pemilik bengkel kecil. Berani meremehkanku. Nggak bisa salahin mereka. Satu velg mobil mereka. Sama dengan setahun penghasilan taksi kita. Mau saingin apa? Masa depan, ayo ke rumah Lin. Pak, mau apa? Bikin kamu dapat muka lagi. Muka apa? Kamu cuma sopir taksi. Bisa apa? Mau menyembah kayak aku. Lalu dipukul dan diusir, dia dapat orang kaya. Nah, kamu nggak tahu kemampuan asli papamu. Bilam ada yang berani macam-macam sama aku. Pak, jangan ngaco. Dari kecil kamu bilang, jangan berebut, nanti semuanya akan ada. Sekarang, apa yang aku punya? 100 juta untuk nikah. Aja nggak ada. Aku nggak mau nikah Lin Sui lagi. Aku nggak terima. Kalau nggak tunjukin kemampuan, kamu nggak tahu papamu siapa. Nggak nyangka. Bos Zhao sendiri mau bicarakan pernikahan anakku. Rumahku jadi bersinar. Silakan bicara. Enak saya sakit sama, kalau kamu setuju dia dinikahkan, saya kasih mas kawin 500 juta. Plus 1 villa, 10 ruko. Bos besar emang beda ya, sangat royal. Saya minum teh sebagai pengganti rak, untuk menghormati bos Zhao. Maaf, teh di bawah 30.000 per liang, saya nggak bisa minum. Yang penting anak muda cocok, saya pasti setuju hahaha. Hahaha. Kamu bilang setuju ya? Oh siapa ini, Chen Long? Kalian berdua jangan tidak tahu diuntung. Mengacaukan rencana keluarga Lin. Kamu yang batalkan pertunangan anak saya? Iya, kenapa? Lin Songhai. Dulu waktu kecelakaan, nyawamu hampir melayang, saya yang selamatkan. Kamu yang usul tunangan sejak kecil, sekarang? Bisnis sukses, mulai cari muka sama orang kaya. Wajah tidak ada lagi. Hello warga miskin, urusan saya APA, saya cari menantu kaya dan berkuasa. Keluarga Zhao, juga keluarga terpandang. Kalian berdua ini apa? Cuma orang kaya lokal. Beritahu saya apa itu keluarga terpandang, tua bangka. Paman saya adalah kepala keamanan Kuzhou, menguasai.
Departemen Militer dan Pertahanan Kota Kusou, kata keluarga terpandang. Bisa kamu pahami si imut ini? Bicara pada tembok, seumur hidup dia. Nggak akan ngerti arti pohon besar untuk berteduh. Hahaha. 10 tahun lalu, kepala keamanan kecil. Nggak pantas mengikat sepatu saya, hahaha. Pak, jangan bicara besar. Kita minta kembali mas kawinnya, lalu pergi. Pergi. Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Saya kasih kesempatan. Kalau kalian bisa kasih mas kawin 1 juta, langsung saya serahkan swear. 1 juta saya punya. APA, kamu punya 1 juta? Bahkan lebih. Pak, kita cari 1 juta di mana? Tunang nak, ayah nggak tahan lagi. Harus balas muka untukmu. Jangan-jangan mau jual mobil? Itu kan hasil jerih payah seumur hidup. Saya nggak mau nikah, mas kawinnya nggak usah. Baik-baik, Chen Ping. Cepat bawa ayahmu ke rumah sakit, lihat demensianya. Masih bisa sembuh apa enggak? Jangan bilang 1 juta. 100.000 aja kamu nggak punya. Haha. Ya, Pak. Saya punya kartu hitam premium. Kartu tertinggi sudah sering dengar, tapi kartu kaisar perang? Bahkan belum pernah dengar. Jangan-jangan ini kartu palsu buatan luar buat gaya-gayaan? Kaisar perang lagi. 10 tahun lalu saat perang 7 negara, kaisar perang sudah gugur dengan gagah. Ada APA? Sekarang dikeluarkan buat kenang-kenangannya? Password 999. Saldo silakan dicek sendiri, oke? Chenlong, jangan bilang aku tidak kasih muka ya. Nanti di depan anakmu sendiri. Kutampar wajah tuamu ini. Hahaha. Chen Ping, sampai segitunya putus sama aku? Atap bocor, lantai basah. Bohong kayak gini berani juga kalian ngomong. Sopir taksi kok bisa langsung keluarin 1 juta? Bilangnya malah lebih banyak. Gak tahu malu? Cek saldo kartu ban. 777999888. Saldo kartu tersebut adalah 10 juta yuan penuh. APA? Chenlong, kamu ternyata kaya ya? Tidak mungkin. Bapak anak cuma sopir taksi. Mana mungkin bisa keluarin 10 juta? Orang-orang seperti kalian, mana bisa tahu kekuatan sejatiku? 10 juta. Uang banyak? Xiao Sue kalau nikah ke keluarga kami. Perusahaan finansial kami akan dialihkan ke dia. Beneran omongannya, Bos Sao? Masih ada lagi. Aku tambah lagi. Mas kawin 20 juta. Terima kasih, Paman. Gimana nih si imut-imut? Mau adu kaya sama aku? Uang mereka sumbernya tidak jelas, mana bisa dibandingin sama kamu? Benar-benar tidak tahu diri. Aku lihat kalian berdua. Pulang sana. Aku tidak mungkin menikah ke sana. Aku cuma mau nikah sama kakak Bao. Si Imu tidak tahu malu. Kemarin bilang suka aku. Mau kasih aku anak, sekarang demi uang bisa langsung nyemplung. Chen Ping, otakmu ada masalah ya? Kalau bukan karena pertunangan sejak kecil, sudah lama aku ingin menendangmu. Kasih kamu anak? Aku akan buat kamu seperti anjing. Datang merenjak minta dinikahin? Ha, mimpi. Kalian berdua cepat minggat. Aku peringatkan, jangan bikin aku marah. 1 telepon bisa bikin kalian hilang tanpa jejak. Ayah, keluarga Zhao kaya dan berkuasa. Bagaimana kalau pernikahan ini dibatalkan? Kita pergi saja. Wanita macam ini nggak usah kita ambil. Tapi hari ini muka lo, bokap gue yang bakal balikin. Dikasih muka malah nggak tahu diri ya? Minker lo. Ini buat Casey lo peluang turun tangan. Ehem. Tunggu aja mati lo. Halo, tim keamanan? Hiu Zhao Gang. Ada orang yang buat onar di villa keluarga Lin. Kerahkan 500 anggota keamanan ke sini. 500? Bokap, kita nggak boleh macam-macam sama aparat. Ayo kita pergi. Nggak cuma 500 petugas keamanan, bahkan 100.000 pengawal naga sekalipun. Gue bisa bikin mereka berlutut, WKWKWK. Lututin apaan sih, dasar Chenlong? Kenal lo 10 tahun, baru kali ini gue tahu. Lo punya gangguan jiwa separah ini. Bokap. Bokap cuma pengen lo tahu, selama lo mau. Wanita baik di seluruh dunia bisa lo pilih. Giu Chenlong. Anak gue mau pilih istri, WKWKWKWK. Keluarga keturunan nomor 1 di Haikou. Puteri Fan Bing Bing.
dengan mas kawin perkebunan teh seluas 10.000 hektar. Memohon untuk dinikahi Tuan Muda Chen Ping. Mohon tuan ke Berkenan. Aku yang menikahimu? Tunggu dulu. Konglomerat wanita dunia sastra, Liu Yifei, mas kawinku adalah 50 lukisan antik senilai 20 miliar. Putri Adipatni kelas 1 ibu kota, Ouyang Na. Mas kawinku tambang emas 1000 ton. Putri Solang Pantren Chimping, Mao Xiaodong. Mas kawinku semua harta dan gelar kebangsawanan. Dan juga adik kembarku. Wah, kaki yang indah. Pinggang ramping, bakong montok. Wajah baby, lo dari agen artis mana sih? Diam lo, lu aja nggak pantas. Ngangkat sepatu tuanku, minggir. Keluarga gue raja hiburan Kushou. Gue aja belum pernah lihat cewek secantik ini, ikut gue aja. Zhao Qianbao. Wah ini kebutuhan bisnis, cewek cantik. Dasar lo, berani-beraninya lo pukul gue. Lo artis dari mana? Sok-sokan jadi nona bangsawan di sini. Nah, lo kelihatan banget hasil dari lokalisasi. Lo berani pukul anak gue? Berhenti. Kushou masih ada hukum, mana bisa sembarangan mukul orang. Banyak banget cewek cantik, siapa yang sewa tempatnya? Kami semua milik tuanku. Tapi, hanya aku yang akan jadi istri sah satu-satunya bagi tuanku. Lo juga cuma punya satu gunung emas. Kamu yakin banget pangeran bakal milih kamu? Emas ada harganya, manusia nggak ada harganya. Pangeran, aku masih perawan lo. Apa-apaan sih omongan kasar gini? Kalian beneran milih aku semua? Pangeran, ada aku juga. Aku dan adikku siap melayani Anda bersama. Sebentar, aku cerna dulu ya. Kalian berempat cewek cantik. Pedon Molek, cantik, plus kaya raya. Mau nikah sama kamu si imut ini? Waduh, terbalik nih. Tangkepin Marika Semua. Kamu siapa beraninya nangkep kita? Aku Captain Wang Daji, bawahan Gubernur Suzhou. Hah? Cuma kapten berani lancang sama pangeran kita. Aku tinggal telepon dikit, kamu langsung dipecat. Si imut ini mau nakutin siapa? Halo, ada Kapten Wang Dazi dari tim keamanan. Pikat orang ini. Hah, sok gaya lu. Brothers, servo, tangkepin keempat cewek ini. Kurung di ruang gelapku. Nanti malam aku coba satu-satu. Tunggu dulu. Empat nona, walau aku nggak kenal kalian. Aslinya siapa? Tapi kalian sudah sangat menghormatiku. Aku nggak akan biarkan mereka sakiti kalian. Cepat pergi. Aku yang halangi mereka. Anakku, kamu benar-benar mewarisi gaya ayahmu. Tapi dia nggak punya kemampuan itu. Pangeran, kamu terlalu baik. Aku nggak sabar. Pengen langsung nikah sama kamu. Kalau nggak bisa, aku rela dikit. Aku jadi istri utama, kalian bertiga jadi selir aja. Selir 1, selir 2, selir 3. Siapa selir 3 belum tentu. Pilih aku. Pangeran, aku dan saudariku siap melayani Anda sampai puas. Udah. Cemping, nggak nyangka kamu punya skill gini. Hah, biar baikin aku Castle Sam Kellior de banyak ya? Bilang aja, biar artis-artis ini berapa? Dulu kalau kamu mau ngeluarin duit segini buat aku, mungkin aku nggak bakal ikut yang Masters How. TM Liu, perempuan murahan-murahan. Kamu pikir kamu pantas sama anakku? Kalau kamu nggak tahu diri, anakku. Ganti target aja. Keempat nona ini. Bebas kamu pilih. Aku suka semua. Bukan, ayah. Aku nggak layak. Maksudmu aku nggak sebagus mereka berempat? Wajah, keempat cewek ini kalau bawa mas kawin. Jutaan juga udah worth it. Pangeran, nggak harus putuskan hari ini juga. Mau nikahin siapa dulu, aku rela nunggu. Nikah kedua, ketiga, bahkan jadi simpanan pun aku rela. Aku juga. Ayah, dari mana kau dapatkan gadis-gadis ini? Nah, kalau hari ini kau belum bisa memutuskan, tidak apa-apa. Keempat gadis ini akan menunggumu. Biarkan keempat gadis ini pulang dulu,
kau bisa memikirkannya lagi. Kalian berunding teras, tapi berunding dan ganggu tidak? Aku ini kepala keamanan. Aku Wang Daji. Wah, Tuan Bupati, wahai, bagaimana ada waktu? Meneleponku? Ah, baik-baik, aku bukan kepala lagi. Baik-baik, aku bukan. Tuan Bupati. Pasti kebetulan, hanya dengan satu teleponmu. Mau mencabut jabatanku sebagai kepala? HMPH tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin, pacar bibiku. Adalah Komandan Gao Qiang dari pasukan Naga Kusou. Tuan Bupati tidak mungkin. Tidak menghormatinya. Kenapa banyak orang di luar? Paman bibiku. Paman bibiku, ada orang yang buat onar di sini. Aku diundang keluarga Sao. Sudah berapa kali kukatakan, jangan panggil aku paman bibimu. Dasar tidak tahu malu, kau ini pejabat pemerintah. Bukan anjing keluarga Sao, Komandan Gao. Hahaha. Kau masih ingkar aku? Aku pernah menceritamu makin. Jangan sok akrab, siapa yang buat onar? Paman bibiku, mereka itu. Orang ini berwibawa, meski berpakaian compang-camping. Tapi kekuatannya sepertinya luar biasa. Dan wajahnya terlihat familiar. Suzhou ini tempat yang berhukum. Kenapa beronar? Komandan Gao, mereka yang membatalkan pernikahan dulu. Serakah akan mas kawin. Baru baikin marah Tuan Muda. Kau ini putri bangsawan kecil. Kenapa ada di sini? Ini pasti tukang cuci kaki ya, Komandan Gao. S.I. Emmet. Putri bangsawan kecil. Debu yang jatuh dari bajuku saja lebih mulia darimu. Komandan Gao, bajuku biasanya ganti 3 kali sehari. Tidak ada debunya. Bawahanmu bersalah. Komandan Gao, kau hanya lihat putri bangsawan kecil. Matamu tidak melihat jabatan adipati perempuan ini. Putri bangsawan Ouyang. Kenapa kau juga di sini? Kami semua di sini untuk tunanganku. Tuan Muda Chen Peng. Orang ini. Siapa sebenarnya? Komandan Gao, dia cuma anak sopir taksi. Entah dari mana dapatnya para penggembira ini, lihat baik-baik. Putri bangsawan kecil dan adipati perempuan, mana mungkin datang ke Kusou? Apa kau buta? Aku juga buta? Sujud, aduh. Kau berani bicara? Kak, Komandan Gao, Paman, tolong ampuni nyawa anjingku ini. Aduh, ampun. Barusan kau berani bilang putri kecil itu tukang cuci kaki? Seumur hidup jangan pakai kaki ini lagi, Komandan Gao, tebasanmu ini. Tebasan pencabut nyawa ini terlalu lemah. Bagaimana kau tahu? 36 tebasan maut pengawal Nagasia. Jangan-jangan kau lupa? Lupa apapun tak boleh lupa yang ini. Begitu Raja Naga muncul, seluruh negeri tenang. Kartu Raja Naga. Anda ini. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Lao Chen, Kakak Chen. Kau benar-benar menyembunyikan kemampuan. Aku sudah lama tahu kau. Bersahabat baik dengan Komandan Gao. Ngapain aku harus jadi besannya keluarga Sao? Lin Songhai, kau benar-benar tidak tahu malu. CIH. Putriku cantik jelita. Seharusnya dinikahkan dengan Chen Ping sebagai istri. Bahkan jadi istri kedua. Atau kelima pun aku rela. Ayah. Lao Chen, kita ini sahabat siadab samedi. Kau tak boleh membatalkan pertunangan, tak boleh. Chen Ping, Paman Lin selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Putriku jadi selir pun aku rela. Dasar Lin. Kau benar-benar kurang ajar. Kau. Tadi saat kau menjilatku, kau pikir kau siapa? Benar kan, Captain Wang? NAK. Jangan lupa, kakakku Komandan Keamanan. Komandan Keamanan? Dasar sampah. CIH. Lin Kanghai. Kupikir wajahmu sekarang lebih tebal dari tembok kota yang berbelok. Lepaskan saja, Tian. Kak Chen, Minggerla. Tak dengar beliau bilang? Kalau membuat beliau tidak senang lagi, aku akan mengadakan pesta kematianmu. 4 nona. Luar biasa kalian berempat percaya pada orang tua seperti aku. Begitu surat lamaran dikeluarkan, kalian langsung datang melamar anakku. Anda terlalu rendah hati. Seperti kata sebelumnya, siapapun yang dipilih Tuan Muda, aku rela menunggunya. Ouyang Na, kau keterlaluan. Aku juga mau. Sudah. Sudahlah, anak bodohku ini masih belum paham. Hari ini cukup sampai di sini. Nona-nona, pulang dulu dan tunggu kabar baik. Sampai jumpa lagi, Tuan Muda. Apapun perintah Anda,
Aku akan lakukan sampai hancur berkeping-keping. Xiao Qiang, dulu kau hanya prajurit biasa, sekarang sudah tumbuh menjadi komandan Kushou. Aku tidak punya permintaan, hanya tidak ingin ada yang tahu. Hari ini, mengerti? Chenlong Chenping, mengingat hubungan baik antara keluarga kita. Kalian tidak boleh terlalu kejam. Nah, bagaimana pendapatmu? Sekarang semua pikir aku masih bermimpi. Terlalu menggairahkan. Xiao Qiang, jangan terlalu keras. Mereka pasti tidak berani mengucapkan setengah kata pun. Oh ya. Ayah, hari ini benar-benar membanggakan. Bagaimana kamu? Bahkan Komandan Gao bisa dipanggil untuk ikut berakting dengan kita? Kamu masih pikir ayahmu sedang berakting? Oh, pasti Komandan Gao bertindak adil. Dan tidak suka dengan cara Zhao dan Lin memperlakukan kita. Hahaha, yang penting kamu senang. Terburu-buru sekali? Baik, aku segera ke sana. NAK. Aku akan pergi sebentar. Sebenarnya aku ingin melihatmu bertunangan dulu sebelum pergi. Tapi sekarang sepertinya tidak sempat. Ayah, mau kemana? Bertunangan dengan siapa? 4 gadis cantik tadi, pilih saja salah satu. Ayah yang memutuskan. Fan Bingbing. Badan berisi. Ouyang Na, depan belakang menonjol. Liu Yifei, aura dingin. Kalau mau Xiao Tong. Manis dan menggemaskan. Dan punya adik kembar. Kalau berhubungan dengan mereka. Dulu aku dan Pangeran Chengping. Hubungannya memang cukup baik. Pilih mau Xiao Tong saja. Benarkah, ayah? Aku bisa dapat kebahagiaan ganda. Apakah aku harus pergi ke ibu kota? Ini nomor telepon Mao Xiao Tong. Kebetulan, saat aku mengeluarkan pengumuman perjodohan. Dia sedang di Kushou. Hubungi dia. Oh ya. Makan ini. Ayah, aku masih muda, tidak butuh obat macam ini. Dasar anak nakal. Apa yang kamu pikirkan? Dulu saat ibumu meninggal, aku khawatir kamu akan melukai orang dengan ilmu bela dirimu, jadi aku menutup 8 gerbang dalam tubuhmu. Makan ini. Gerbangnya akan terbuka. Bagus, 8 gerbang terbuka. Segera alirkan energi dalam tubuhmu. Lakukan peredaran 8 gerbang, atau energimu akan berkurang. Baiklah, aku pergi. Ayah, bagaimana cara mengarahkan energi itu? Perhatikan urusan pria dan wanita saja, Tuan, Bupati melangkahi Anda dan mencopot jabatan kaptenku. Ini benar-benar menghina Anda kak. Dan ada juga Gao Qiang itu. Dia meremehkan petugas keamanan saja, sudah keterlaluan. Dia bahkan memotong urat kaki keponakanmu. Terlalu jauh. Bahkan jika dia benar-benar Pangeran Chengping, apalagi, hanya seorang pangeran yang menganggur. Pelindungku adalah Perdana Menteri Kerajaan. Jika dendam ini tidak kubalas, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia lagi. Away Samirka. Awasi ketat 2 sopir taksi itu. Aku akan mencari masalah dengan Penggul Naga. Gao Chong Hangila Sirang. Prajurit biasa. Sekarang, dia hanya seorang komandan kecil, berani melukai kaki keponakanku. Bunuh ayah dan anak itu. Tangkap keempat gadis itu. Untuck bersenang-senang. Ini tempat tinggal calon istriku. Keren banget. Berhenti. Ini adalah wilayah Pangeran Chengping. Orang asing minggir. Pangeran Chengping? Bukankah dia calon mertuaku? Aku suami dari putri kecil itu. Pergi sana. Lihatlah wajahmu di cermin. Putri kecil kami cantik jelita, mana mungkin menikah dengan orang sepertimu. Paling-paling kau seperti aku, si imut yang ngiler melihat tubuhnya. Aduh. Apa yang terjadi? Yang mulia pangeran, kenapa Anda datang? Herr John Xia, ini Louis sekali. Mana ada tempat yang tidak bisa kudatangi? Siapa orang ini? Aku suami Mao Xiao Tong. Dasar imut, tahukah kamu? Mao Xiao Tong adalah putri Chengping? Kau, si imut yang bau anyir. Berani mengaku sebagai suami Mao Xiao Tong? Baik, kalian tidak percaya? Aku akan menelepon. Putri kecil ada di rumah? Lebih cantik dari istriku. Ya, pergi sana. Saya Pak Kau. Nona Su, Anda datang. Putri kecil tidak ada di rumah. Apakah kau Chen Ping? Iya, betul.
Aku dengar dari putri kecil, kau adalah tunangannya. Tidak mungkin. Mao Xiaotong dan Mao Xiaolian, saudari kembar. Bahkan aku tidak dihiraukan. Mana mungkin menikah dengan orang bodoh ini? Jangan nilai orang dari penampilan. Chen Ping hanya dengan satu panah langsung menembus hati Mao Xiaotong. Aku tahu pertunangan putri kecil, makanya buru-buru datang untuk memberi selamat. Tak menyangka bertemu denganmu di sini. Kenapa putri kecil tidak ada? Ah, begini. Pangeran memanggil putri kecil kembali ke ibu kota secara mendesak. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Apalagi yang bisa terjadi? Dia kabur karena tidak mau menikah dengan si imut ini. Yanin, enggak. Karena kau adalah tunangan putri kecil. Lebih baik tinggal sementara di kediaman ini. Tunggu saja teleponnya di sini. Halo, putri kecil. Aku sangat senang. Tuan muda memilih aku. Aku sedang dalam perjalanan ke ibu kota. Kamu bisa tinggal di kamarku dulu. Nanti ini akan menjadi kamar pengantin kita. Aku mau tinggal di kamar putri kecil. Ah, Tuan Mertua. Hamba akan segera mengantarmu. Wah, ini kamar istriku. Kasurnya empuk banget, ya. Sudah cuci tangan? Silakan sentuh. Apa yang kau lakukan? Berani-beraninya menyentuh tempat tidur istriku. Lepaskan. Kalau tidak, aku akan membuat ayahmu mati, ibumu mati, seluruh keluargamu mati. Tuan Mertua. Ini adalah pangeran, putra tunggal permaisuri saat ini. Aku memukul pangeran mahkota. Dalam daftar penerus permaisuri, putri mahkota adalah calon permaisuri. Dia hanya seorang pangeran. Berani sekali, meskipun aku bukan penerus tahta. Aku tetap putra kaisar. Orang-orang. Bunu bejingin yang lonsong ini. Pangeran, kau memasuki kamar putri kecil. Sudah salahmu. Sekarang kau masih berani menyentuh tempat tidur istrinya di depan tunangannya? Sungguh memalukan. Siapa gadis cantik ini? Bagaimana kalau temani aku bermain? Kerugianku hari ini akan kuhapus, pangeran. Ini adalah putri sulung keluarga Su, keluarga terbesar di Kusou saat ini. Dia sahabat putri kecil, jangan dinodai. No day, APA. Kalau tidak bisa memuaskan nafsuku, aku akan menghadap pangeranmu. Orang-orang, seret bajingan ini keluar. Potong 3 kakinya. Adieu, lepaskan aku. Lepaskan. Hari ini, aku akan menggunakan kamar putri kecil sebagai kamar pengantinku dengan gadis ini. Pangeran menggabung sama dengan rakyat biasa. Beraninya kau. Sayang, ini obat langka dari tabib istana. Aku tidak akan memberikannya kepada wanita biasa. Minum ini dan temani aku bermain. Lepaskan dia. Dia suami putri kecil. Kalian keterlaluan. Boleh saja melepaskannya, tapi minum obat ini dulu. Buka pintu. 8 gerbang pelarian. Dasar tidak tahu malu. Bagaimana bisa kaisar wanita melahirkan orang manis sepertimu? Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama ibumu. Saudari Mao Xiaotong milik kalian. Aku kan masih pangeran, kasih muka dong. Jangan bunuh dia. Kalau dia mati, pasti kaisar wanita tidak akan membiarkanmu lolos. Cepat pergi, atau kuputuskan kakimu itu. Kepalaku pusing. Aku merasa panas sekali. Kamu tidak apa-apa? Aku baru saja diberi obat olehnya. Keracunan? Harus cepat diobati. Baik. Sepertinya aku baru bermimpi. Semuanya indah dalam mimpi. Sekarang mimpi sudah usai, kita harus berpisah. Kamu tidak marah padaku kan? Yang memberiku obat itu Xiao Wanhao. Ini bukan urusanmu. Kamu menyelamatkanku. Terima kasih. Aku pasti akan bertanggung jawab. Besok aku akan melamarmu ke rumahmu. Hei nona bangsawan kecil. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Meskipun aku iri pada Swan King. Kalau kamu ingin menikahinya dulu, aku tidak keberatan. Aku tidak sedang bermimpi kan? Ada urusan di ibu kota, aku akan cepat kembali. Kamu istirahat yang baik ya. Di mana lokasi keluarga Su itu? Besok aku harus berkunjung. Tuan, anak itu masuk ke kediaman Putri Chengping. Sampai sekarang belum keluar, awasi terus. Bidak Menteri Utama sudah sampai di Kusou. Kita tunggu pertunjukan bagus, sekarang yang pusing kepala adalah gubernur. Aku kalah di Kusou, harus melapor ke ibu. Wilayahmu sampai ada kesalahan seperti ini. Aduh si Chengping ini. Aku benar-benar tidak tahu asalnya, tapi Pangeran Chengping dulu adalah menteri penting yang membela negara. Bahkan kaisar wanita pun memberi dia sedikit muka. Sekarang Chengping adalah menantu Pangeran Chengping. Langsung membunuhnya. Ini mungkin tidak tepat,
Aku tidak peduli. Wanitaku direbut rakyat jelata, aku sudah kesal. Pangeran, Kaisar Wanita mengutusmu berkeliling dunia. Datang ke Kuzhou, kami seharusnya melayani dengan baik. Ini kan cuma masalah wanita, besok aku akan mengundang keluarga kaya di Kuzhou untuk memilih beberapa gadis cantik. Pasti memuaskan, pintar juga, malam ini siapkan dulu 10. Aku mau bersenang-senang. Siap, segera aku aturkan suite hotel untukmu. Setelah urusan ini selesai, aku pasti akan mengantarmu ke ibu kota untuk menjadi pejabat. Terima kasih, Pangeran. Apakah gadis-gadis tadi memuaskan? Hanya saja, aura dunia malam mereka terlalu kuat. Ada yang dari keluarga baik-baik? Aku sudah menyiapkannya untuk Pangeran. Meskipun dari keluarga sederhana, tapi cantik dan anggun. Hei, kau membuat anakku jadi cacat. Aku seharusnya membunuh semua orang dan rombongan dari keluarga Lin. Tapi sekarang aku membutuhkanmu untuk menebus kesalahan. Jika berhasil kali ini, kita bisa membunuh Chen Ping. Si imut itu. Paman, tenang saja. Melayani pria, aku masih punya keahlian. Kau paham? Baik, kali ini layani tamu istimewa ini dengan baik. Seperti melayaniku. Wah. Ini, Lemayan Minarik. Hahu and Detong. Ini adalah orang kaya dari Kuzhou, Saogang. Dan calon menantunya. Mertua datang dengan menantu ke sini. Baru pertama kali ku dengar. Tamu istimewa, jangan sungkan. Kalau begitu, aku tidak sungkan. Mari makan pil kebahagiaan dulu. 1 menit kemudian, kau akan ketagihan. Main sesuatu yang seru. Aku dan Wan King sudah seperti suami istri, khusus datang untuk melamar. Ini ada 10 juta. Tidak, pasti tidak bisa bilang begitu. Dari mana datangnya orang gila ini? Cepat pergi. Ini pinjak keluarga Su. Hei, aku ingin bertemu kepala keluarga. Tuanmu bisa seenaknya ketemu? Bahkan jika gubernur datang. Harus menunggu setengah jam. Aku ingin bicara langsung tentang pernikahan dengan nona kalian. Kau tidak demam kan? Nona kami mau sama kau? Aku tidak bisa bilang aku suami putri kecil. Nanti Nona Su terlalu malu. Kau laporkan saja. Pagi ini ada kabar dari kantor gubernur. Katanya pangeran muda Kaisar Wanita akan memilih selir. Anakku, ini kesempatan bagus. Aku tidak mau dengan si cabul itu. Kau belum pernah bertemu, kok bisa mencap pangeran muda begitu? Pangeran muda apa? Sama seperti bajingan tak tahu aturan. Ah, kau asal bicara. Kaisar Wanita itu orang seperti apa? Mungkin membiarkan anaknya berbuat semaunya? Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Tuan, ada orang bernama Chen Ping di pintu. Bilang ingin melamar. Melamar aku? Aku hanya punya 1 anak perempuan, calon permaisuri. User dia. Suruh dia masuk. Wan King, kau di sini. Paman, aku ingin menikah dengan Wan King. Kamu siapa? Ayahku hanya punya aku 1 anak. Ayahmu kerja apa? Pejabat tinggi atau orang kaya? Ayahku. Aku tidak tahu apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Tapi sepertinya dia pernah jadi tentara. Sekarang dia sopir taksi, dan... Sopir taksi. 1 ubin yang kamu injak sekarang. Harganya bisa setara dengan 1 mobil taksimu. Lagi pula, taksi itu apa? Apa bedanya dengan gerobak sampah? Ayahmu cuma tukang angkut sampah. Jangan bicara seperti itu. Kami sopir taksi. Juga pernah melayani tamu penting, dan rakyat biasa. Jadi sampah, ya? Semua orang setara. Setara? Anakku kelak akan jadi putri raja. Yang dia kenal harusnya bangsawan. Kamu sopir taksi, pantaskah? Ayah, dia sekarang sudah bukan sopir taksi lagi. Tidak bisa bilang dia suami si Otong. Lihatlah dia, kalau bukan sopir taksi, bisa apa? Kamu benar-benar mengenalnya? Baru kenal sehari. Kodok ingin makan angsa. Kenal anakku sehari sudah mau lamaran? Pergi. Tidak bisa, aku harus bertanggung jawab padanya. Lapor polisi, biarkan sampah ini masuk neraka. Dasar kurang ajar, berani menggangguin aku. Ayah. Bukan seperti itu, dia yang menyelamatkanku. Diam. Menyelamatkanmu lalu mengambil kesempatan? Itu juga sampah. Aku akan membunuhnya. Kamu yang mengganggu anakku. Aku juga tidak akan menikahkan anakku denganmu. Ayah, sebenarnya aku bersedia, hanya takut tidak pantas dengannya. Tenang, Wan King, aku tidak akan mengecewakanmu. Dasar kurang ajar, pulang. Ayah, Pergi.
Kaisar kurang ajar. Aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Percaya tidak? Hei, adik Yang, bawa orang sekarang, bantu kakakmu. Bantu kakakmu menghadapi ini. Siapa? Aduh, keluarga sial. Adik Yang, Wan King juga keponakanmu. Kita saudara, Punu SI kurang ajar ini. Kakak Su, pemuda ini sebenarnya baik, aku malah merasa. Wan Qing mungkin tidak pantas. APA, kamu gila? Kamu kenal dia? Kamu tahu ayahnya kerja apa? Sopir taksi. Kamu tahu tapi masih bilang anakku nggak cocok sama dia. Di matamu masih ada aku ini kakak tua nggak? Aduh. Kak Su, tenang dulu. Ah, aku ngerti. Ayahnya dulu tentara. Kamu temannya, kamu kenal dia. Jadi kamu sengaja menghinaku ya? Hahaha Kak Su. Ada beberapa hal. Sekarang belum bisa kuberitahu. Tapi kamu masih nggak percaya sama aku? Aku nggak percaya. Anakku sebentar lagi ikut audisi. Dia nanti bakal jadi permaisuri. Pangeran kecil kelakuannya buruk. Wan King gak bisa nikah sama dia. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa bicara? Kamu cuma rakyat jelata miskin. Mahar aja nggak bisa kasih, mau nikahin anakku? Dari mana kamu tahu aku gak punya uang? Terus karakter orang diukur dari uang? Su Wan Qing itu anak tanggalku. Aset keluarga, Su nanti semuanya buat dia. Kalau bisa kasih 1 miliar, anakku kuberikan. Kak Su ini. Maksa banget. Ayahnya orang bersih. Nggak punya harta pribadi. Kalau gitu jangan ngomong. Ini semua hartaku. Anggap saja sebagai tanda keseriusanku. Tunggu dulu Kak Su. Kayaknya pestanya keponakanmu. Pasti aku dateng. Maksudmu apa? Mau berapa? Kartu ini bisa penuhin semua. Kalau di kartunya ada 100 juta. Anakku kuberikan. Anggap saja aku nggak pernah punya anak. Coba kamu cek. Cek saldo kartu 123.456 ini. Pelanggan yang terhormat. Saldo kartu ini saat ini 10 juta. Ya. Kak Su jangan buru-buru tutup telepon. Mending cek dulu. Limit kartunya berapa? Aku peduli apa limitnya. Usir tamu. Yang Master. Yang Master, kita pergi dulu. Ini perlu dibicarakan lebih lanjut. Yang Master, kartu ini ayahmu yang kasih. Awalnya mau kasih 10 juta dulu buat sementara. Gak nyangka langsung minta 1 miliar. Aku mau tanya, kenapa enggak? Pilih istri dari 4 wanita cantik. Tapi malah ketemu Suan King. Ini. Aku sebelumnya ketemu pangeran kecil. Dia kasih obat ke Suan King. Pangeran kecil datang ke Kushou. Iya, ketemu di rumah Mao Xiaotong. Yang Master, pangeran kecil ke Kushou. Ini penting. Aku duluan. Kamu benar-benar keterlaluan, Xiao Wanhao. Kak, kok bisa ke Kushou? Pangeran kecil. Mulai sekarang kamu harus ganti panggilan. Aku dari kecil selalu memanggil kakakku seperti itu. Mau diubah apa? Harusnya panggil dia yang mulia ratu. Ebio. Telemangkat. Kini 7 negara baru berkumpul kembali. Demi Benjamin Ketentraman. Yang mulia ratu meminta, untuk sementara, tidak diumumkan duka. Kushou adalah pos militer penting. Harus tenangkan perbatasan dulu. Makanya aku dan yang mulia ratu datang ke sini. Baru datang aku sudah dengar kau berolah. Ibu baru meninggal. Mana bisa kau bertengkar demi perempuan dan rakyat jelata? Kalau terjur, ITU akan jadi bahan pertemuan keluarga Kerajaan. Kakak, yang mulia. Aku juga sudah dewasa, mencari perempuan. Adalah untuk meneruskan keturunan keluarga kerajaan. Kerajaan Daxia kami diwariskan oleh perempuan, tidak perlu penerus laki-laki. Kamu akhir-akhir ini harus baik-baik, jangan cari masalah lagi. Killier. Perdana Menteri, tolong selidiki. Pemuda bernama Chen Ping itu. Aku merasa dia tidak biasa, berani memukul adikku. Jangan-jangan mata-mata negara asing. Baik. Dan juga, suruh orang mengawasi adikku. Jangan nodai nama baik keluarga Kerajaan. Pemilik Su. Pangeran muda berkunjung ke Kushou, menemukan daerah ini penuh bakat. Lalu ingin memilih selir di sini. Bagi kami warga Kushou, itu kehormatan besar. Benar-benar. Entah putri keluarga mana yang akan dapat keberuntungan ini. Kalau sudah datang ke tempatmu, menurutmu? Wah, berarti. Maka leluhur keluarga Su akan mengeluarkan asap hijau. Keluarga kerajaan Daxia punya banyak aturan, harus diperiksa kesuciannya dulu. Kalau you can parawan, keluarga kerajaan tidak akan menerima. Putriku pasti. Bajingan kecil bernama Chen Ping itu.
Entah benar-benar berhasil atau tidak, benar-benar merepotkan. Semoga pangeran muda tidak tahu. Itu harus diperiksa. Urusan ini. Harus yang mulia pangeran yang memeriksanya sendiri. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Aku berterus terang. Aku sudah milik Chen Ping. Pulang dan merenunglah baik-baik. Mana bisa bicara sembarangan? Wah, ayah mertua. Maksudku pemilik Su. Mana bisa kau memukul Wan King? Dilihat dari cara dia menggerakkan pinggulnya. Jangan-jangan benar-benar sudah ditiduri si manis Chen Ping itu? Yang mulia pangeran, jangan dengarkan omongan sembarangan putriku. Kalau berani membohongi aku, tidak hanya putrimu yang tidak selamat. Usahamu juga akan hancur. Gubernur, tolong bantu keluarga Su. Lihatlah, selama ini di Kusou, aku selalu membantu para pejabat. Pak, ini semua salahmu karena tidak mendidik putrimu dengan baik. Siapa sih yang tidak senang mendengar akan menikah dengan pangeran kecil? Bukan senang biasa, tapi sangat senang. Tapi lihatlah keluargamu. Wah, berapa banyak uang di kartu ini? Receh saja. Hanya 100.000 untuk teh. Tolong beri kata-kata baik di depan pangeran. Ratusan ribu ingin menenangkan pangeran kecil? Dia pangeran, bukan pengemis. Nanti aku akan setor 5 juta ke kartu. Tolong bantu. Siapa lagi kalau bukan orang baik seperti saya? Gubernur itu juga bukan orang baik. Bawa pangeran kecil ke rumah kami, bilang mau periksa keperawananku. Sungguh tak tahu malu. Aku akan menghadapi mereka. Jangan pergi. Aku tidak ingin kau dalam bahaya. Kedua, Nona Su ini lebih galak dari si imut. Siaran langsang. Lebih seru kalau diam-diam. Ayo kita tangkap mereka. Tidak boleh. Kau lupa perkataan kakakku? Chen Ping. Jangan konfrontasi langsung dengan Chen Ping. Tunggu sampai si imut sendirian. Ya ampun. Baru kita bisa bertindak. Kau benar. Sekarat. Sangat menggoda. Gubernur, kalian salah sujud. Ini baru pangeran kecil. Lihat APA. Wah, siaran langsang. Astaga, cewek ini lumayan. Ini nona besar keluarga Su dari Kusou. Si Wanqing, jangan lihat sehari-hari. Polos seperti tetesan air, tapi diranjang seperti banjir bandang. Aku tidak akan melihat si imut. Si imut berani selingkuh? Kebunuh seluruh keluargamu. Siapa? Tuan Chen, tu Chenlong sakit. Dirawat di rumah sakit Kusou. Tidak ada sinyal. Strategimu ini berhasil tidak? Tenang, pangeran. Hotel ini milikku. Sudah kublokir sinyalnya. Chen Ping tidak bisa telepon. Pasti langsung pergi ke rumah sakit. Bayangkan, kalau dia keluar sebentar saja. Nah kan? Haha, strategi brilian. Kedua, Chen Ping pergi sendiri. Si imut sendirian di kamar. Sayang, ayah sakit. Aku ikut denganmu. Tenang, ayahku sangat hebat. 8 gerbang pelindung juga diajarkan ayahku. Lihat. Bahkan Gao Qiang dari pengawal naga sangat menghormati ayahku. Tenang saja, tidak apa-apa. Kamu istirahat yang baik ya. Ya ampun, suamiku hebat sekali. Bahkan kalau aku dan adik kau melayaninya bersama, belum tentu bisa tahan. Astaga, apa yang aku pikirkan ini? Aduh, malu banget. Kalian masuk bagaimana? Keluar. Aku sudah lihat, kalian berdua siaran langsung 2 jam. Sayang, sekarang giliran melayani aku. Halo, ayah. Apa semuanya baik-baik saja, nak? Aku sedang tidak bisa menerima telepon. Kamu di rumah sakit baru Kusou ya? Aku sedang tidak di Kusou. Tutup. Dokter yang bisa menyembuhkanku tidak ada. Aneh, siapa yang mengarang kebohongan ini? Istriku mana? Sudah check out. Tidak mungkin, baru sebentar. Seharusnya bisa ketemu. Berangkat hampir bersamaan. Sayang, baru saja dengan Chen Ping si manis itu. Beraksi di ranjang. Aku sudah berdiri tegak. Sekarang, aku akan memanjakanmu sekali lagi, membuatmu senang lagi. Jangan sentuh aku. Suamiku akan membunuhmu. Aku ini keturunan naga dan phoenix. Memberimu benih adalah anugerah untukmu. Tidak tahu malu. Sayang, Dajing Seeger begini.
Jahat saya olah anjing Chenping ITU. Dia melayanmu begitu nikmat? Aku tidak sebaik dia? Aduh, kamu mau mati? Tidak lihat aku sedang sibuk? Pangeran kecil, buruk, Perdana Menteri itu. Membawa sirang wanita datang. Kak, kenapa kamu datang? Beijing, berani-beraninya mengajarinya hal seperti ini. Perdana Menteri, siapa perempuan ini? Cepat berlutut. Hillier, Nona, kamu tidak seharusnya ada di sini. Menamkan ini pada wanita ini. Para bos besar ini terlalu boros. Lausu si manis ini punya anak perempuan cantik begini. Aduh, sentuhannya terlalu lembut. Kalau ada kesempatan, manfaatkan, sayang. Sayang, Chenping, aku akan membunuhmu. salah paham, aku menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang. Gadis kecil ini pingsan di lorong. Aku kasihan, jadi aku suruh pelayan membawanya. Omong kosong. Mana mungkin aku percaya? Hei, tanya saja pelayan saya kalau tidak percaya. Berani-beraninya aku melawanmu? Tuan Chen, ayahmu itu pemberani dan perkasa. Anakku tendon kakinya putus, itu salahnya sendiri. Lalu bajunya mana? Dia pingsan. Badannya panas, jadi aku suruh pelayan melepas bajunya. Wan King? Cepat panggil dokter, atau aku akan menghancurkan hotelmu. Ratakan dengan tanah. Botol ini berisi. Ini obat jantung. Minum ini. Jantungku biasanya sehat-sehat saja. kenapa gadis ini masih di sini? Kamu siapa? Berani sekali bicara seperti itu padaku. Aku suami Su Wan King. Maaf, aku minta maaf atas kelakuan bodoh adikku. Apa permintaanmu? Pasti kami penuhi. Zhao Gang. Adikmu menyakiti istriku, dasar brengsek. Wah, anak muda, jangan terlalu emosi. Kalau tidak emosi, masih disebut anak muda? Tuan kami sudah minta maaf. Berapa uang yang kamu mau? Bilang saja. Ini bisa diselesaikan dengan uang? Apa aku orang miskin? Kartu ini berisi 20 juta. Sebagai permintaan maaf kami. 20 juta mau menutupi masalah ini? Panggil adikmu, aku akan menghabisinya. Kenapa melawan uang? Sepertimu. Seumur hidup tidak akan dapat 20 juta. Istri kamu masih perawan. Bahkan kalau benar digauli tuan muda kami, 20 juta sudah lebih dari cukup. Jadi kehormatan bisa dibeli dengan uang? Baik, aku keluarkan 20 juta, dia mau tidur denganku? Kurang ajar. Anda tidak tahu malu. Tuan, bercanda ya? Dari mana kamu dapat kartu ini? Kartu Dewa Perang. Kamu mau tidur denganku? Boleh saja kalau pakai kartu ini. Bukan itu maksudku, aku tidak memerasmu. Aku hanya ingin menghukum adikmu. Kalau tuan muda berbuat salah, tuan pasti akan menghukumnya. Pergilah, jangan macam-macam di sini. Jangan sok tinggi di depanku. Kamu pikir aku takut padamu? Kartu ini sebagai permintaan maaf kami yang sederhana. Tapi kalau kamu memang ingin keadilan, aku tinggal di Jalan Kuzhou nomor 88, kamu bisa mencariku. Tapi lebih baik obati dulu nona ini. Baik, aku percaya sekali ini, tapi jangan coba-coba kabur. Aku punya ribuan teman di Kuzhou yang sopir taksi. Kartu Kaisar Perang. Dilihat dari usianya, dia tidak mirip Chen Long Sang Kaisar Perang. Baginda, bagaimana Anda tahu Chen Long Sang Kaisar Perang? Aku pernah melihatnya waktu kecil. Tolong cek kapan Ratu pernah mengeluarkan kartu Kaisar Perang apa? Beberapa hari lalu. Bagus. Sebagai Perdana Menteri, dia tidak percaya padaku? Hubungi Kaisar Perang pun tidak bilang, pasti ulah Xuan Yao. Itu ulah dua orang itu. Tuan, hamba ada urusan rahasia untuk Tuan. Hamba siap mati. Dasar terkutuk. Kalau aku ada apa. Aku banakau. Pergi kau. Aku akan balas dendam untuk Wan King, pulangkan dia dulu. Jaga baik-baik, aku pasti akan memberinya keadilan. Seumur hidupmu, jangan harap bisa mendekati anakku. Kamu benar-benar di sini menyerahkan adikmu, tubuhnya lumayan. Dasar kurang ajar. Berani menghina tuanku, bunuh segera. Bunuh? Cuma kamu? Adikku bersalah, aku minta maaf. Tapi ucapanmu terlalu sombong. Sepertinya tidak ada hubungan dengan Kaisar Perang. Wujuda itu kita anggap lunas. Percayalah. Orang ini pegang kartu Kaisar Perang, mungkin hasil curian. Kita harus tangkap dan periksa sekarang. Kali ini perkiala pada hamba,
Tangkap dia. Sepertinya aku harus turun tangan. Huan Nio, Tuan, orang ini tidak boleh dilukai. Kenapa kamu datang? Tuanku, izinkan hamba bicara dulu dengannya. Tuan muda, seharusnya tidak gegabah. Kamu juga memanggilku tuan muda? Siapa kamu? Hamba diperintah ayahmu untuk menjengukmu. Ayahku? Gimana? Tolong telepon dia, tanya apakah dia di rumah sakit Kuzhou. Dia khawatir ada yang ingin menyakiti Anda. Ayahku sangat baik padaku. Setibanya di Kuzhou, aku menemukan bahwa Anda yang memesan kamar hotel. Ada sedikit masalah. Sebenarnya siapa wanita ini? Dia tahu semua tentang hubunganku dengan Wan King. Pangeran, bertarung dengan pemilik tempat ini demi wanita. Tidak pantas. Bahkan jika kaisar sendiri datang, aku tidak bisa diam melihat istriku diperlakukan tidak adil. Bahkan ayahku akan mendukungku jika dia datang. Bagus sekali, kau berani datang ke sini. Aku tidak melakukan apa-apa pada Wan King. Hanya menyentuhnya sedikit, tubuhnya biasa saja. Lucu sekali. Aku ingin kau mati. Xuan Yao adalah putra Chen Long. Nazib negara Xia Bergentang padanya. Cukup bicara, bersiaplah mati. Tunggu sebentar. Kakak, cepat perintahkan untuk membasmi seluruh keluarganya. Xiao Wan Hao, berlututlah. Kakak, kita berasal dari ibu yang sama. Raja yang melanggar hukum sama dengan rakyat biasa. Perbuatanmu memalukan. Sudah menyesuaikan arwah ibu dia lembaka. Sekarang kuhukummu untuk bersujud dan meminta maaf pada Tuan Chen. Kalau tidak, kau akan hidup sebagai rakyat biasa. Kakak. Aku menyerah, aku bersalah, pukul atau bunuh aku jika kau mau. Pandren, ayah Anda mungkin tidak senang jika tahu. Aku ingin membunuhmu, tapi aku tidak ingin ayahku khawatir. Jadi, jika kau berbuat jahat lagi, kau pasti mati. Aku akan mencoba menasihati pangeran kecil. Gimana Huan Yu sekarang? Bagaimana keadaannya? Meski sudah pensiun belasan tahun, kemampuannya masih utuh. Dia sudah memimpin pasukan Tautai menghancurkan aliansi 7 negara baru. Beberapa pos penting sudah sepenuhnya dihancurkan. Ancaman dari aliansi 7 negara baru. Katakan, bagaimana jika aku menikahi putranya, Chen Ping? Yang mulia, pikiran Anda melompat terlalu cepat, aku tidak bisa mengikuti. Apa maksud Anda? Xuan Yao adalah harta karun negara Xia. Aku baru naik tahta, merasa ada jarak dengan Perdana Menteri. Sulit mempercayainya sepenuhnya, Xuan Yao sangat setia dan berani. Dia sangat setia kawan dan juga guru kalian. Kalau aku menikah dengan putranya, pasti dia akan mendukungku sepenuhnya. Paduka adalah Maharani sekarang, aku juga seorang wanita. Aku hanya bisa bilang, entah mengapa. Aku merasa ada kedekatan yang aneh dengan Chen Ping. Aku mengerti, aku akan mencoba menguji pangeran muda. Jangan terlalu langsung juga. Legipula ini agak memelukan. Pangeran kecil, jangan ganggu aku kalau sedang bad mood. Sungguh menyebalkan. Lebih baik minta wanita dari bupati. Kau benar. Ayo ke kediaman bupati minta wanita. Sebagai pangeran, memakai wanita dari bawahannya sendiri, bukankah agak memalukan? Apa yang ada di pikiranmu? Kau yang menyuruhku pergi. Pangeran kecil, jika dunia ini milikmu, wanita di dunia ini tentu milikmu. Bukankah kau sudah sangat saya? Kau tahu kakak perempuanku adalah Maharani. Bagaimana jika kau yang jadi kaisar? Mau menghasutku untuk merebut tahta? Dari dulu sampai sekarang, kebanyakan kaisar adalah pria. Mengapa wanita harus jadi Maharani? Kau juga putra almarhum kaisar. Sejak kecil dikasihi almarhum kaisar, mengapa bukan kau yang jadi kaisar? Aku bisa jadi kaisar, tapi saat almarhum mangkat, aku di luar ibu kota. 2 panglima perang mendukung kakakmu jadi Maharani. Katanya atas waziat lisan almaram. Aku sebagai Perdana Menteri tidak tahu sama sekali. Maksud pejuka, kakakku memasukkan dekret untuk naik tahta? Bukan, aku hanya tahu kau berhak jadi kaisar. Apa yang harus kulakukan? Bersembunyi dulu, nikmati hidup. Tunggu saat yang tepat baru bertindak. Jika benar terjadi, aku akan memanggilmu ayah menteri. Aku akan membunuh semua yang menghina aku. Veronica Garninia, kau datang. Apa yang kau lakukan pada putriku? Suamiku. Tenang sayang, aku akan menghajar mereka. Wan King, tak tahu malukah kau? Berpisah kalian berdua. Dengar, selama aku masih hidup, aku tak akan izinkan kau menyentuh putriku. Kau ini bagaimana? Yang menyakitinya pangeran kecil. Kau tak bisa bedakan baik buruk? Omong kosong, dia putra Maharani, mungkin melakukan hal itu. Banyak yang ingin mendekatinya, perlu cara licik seperti milikmu. Ini 20 juta yang mereka berikan untuk Wan King. Wan King, kau istirahat saja di rumah. Bukankah ini kartu yang kuberikan ke bupati? Kau pencuri. Bupati apa? Ini pangeran kecil yang berikan ke Wan King. Omong kosong, aku tak percaya. Saya pergi dari sini. Kenapa kau tak percaya terus? Sebentar aku panggil mereka untuk buktikan. Wan King, istirahatlah. Besok aku datang lagi. Tuan, aku mau tanya, kartu 20 juta yang kuberikan pada Paduka. Oh tidak, aku tidak ingin mengambilnya kembali. Aku hanya ingin bertanya, apakah masih ada di tangan pangeran kecil?
Apakah ada yang mencurinya? Baiklah, cukup dulu. Kenapa? Sulau masih tidak rela dengan 5 juta itu? Iya, Bernie. Bahkan jika harus memberikan 50 juta sebagai hadiah untukmu, pangeran kecil. Dia pasti akan dengan senang hati. Kyudinkar. Dia melihat kartu itu di tempat Chen Ping. Jangan sebut nama itu di depanku. Pangeran kecil, tenanglah. Jangan merah. Sekarang aku hanya ingin melampiaskan amarah. Di mana orangnya? Datang, haha. Cepat. Ternyata kamu masih yang paling enak. Tidak bisa tidur dengan Swan King. Tidur dengan mantan istri Chen Ping juga tidak buruk. Kamu tidak makan? Ayahmu menyuruhku kembali untuk melayanimu. Melayani? Artinya apapun yang kamu lakukan, aku akan setuju. Kalau begitu, bukankah aku bisa? Kalau aku menyuruhmu membunuh pangeran kecil, kenapa kamu tidak melakukannya? Pangeran Castle Tidak Boldaguna. Kali ini kalian bisa melepaskan pangeran kecil. Aku sangat lega. Jadi dia benar-benar pangeran kecil? Lalu kakak perempuannya adalah putri? Bisa dibilang begitu. Aku datang untuk bertanya padamu. Apakah kamu punya perasaan padanya? Aku punya perasaan padanya. Ini bisa jadi masalah besar. Aku hanya rakyat biasa. Putri juga harus menikah. Mao Xiaotong adalah putri bangsawan dan juga menyukaimu. Putri tidak bisa? Siapa yang memberitahumu ini? Coba tebak. Perbedaan status terlalu besar. Aku datang atas perintahnya untuk bertanya, apakah kamu mau menikahinya? Bercanda kan? Ya ampun. Kalau menikahi putri, bukankah aku jadi kuda? Aku yakin kamu mau. Jadi Teddy, aku juga sudah melaporkannya ke ayahmu. Meski dia agak terkejut, tapi dia juga merasa ini bagus. Aku. Chen Ping, Lin Sui. aku tahu kamu di sini. Ini warung makan yang sering kita kunjungi dulu. Kamu di sini, bagus sekali. Kenapa kamu bisa seperti ini? Zhao Gang belong Luka Zhao Tianbao. Adalah karena aku. Ayahku juga sudah menghabiskan maharnya yang jutaan. Dia memaksaku untuk membayar hutang kepada seseorang yang disebut Pangeran Kecil. Pangeran kecil? Dia memaksaku minum obat dan... Aku benar-benar tidak punya muka untuk hidup lagi. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku akan pergi. Mohonlah, Tentu saja ke tempat yang tidak diketahui siapapun. Selamat tinggal, Chen Ping. tunggu. Tuan muda, wanita seperti ini tidak layak. Jangan lupa, ada kabar gembira besar menantimu. Kamu sudah cukup menderita kali ini. Jangan kasihani aku. Semua ini adalah kesalahanku sendiri. Aku sekarang hanya menyesal. Kenapa aku kehilangan sisi orang sebaik kamu? Apa yang kamu katakan itu benar? Aku baru sadar sekarang, orang yang paling aku cintai sebenarnya adalah kamu. Kamu menyakitiku. Kamu juga tahu sakit? Saat pertunangan malah main dengan pria lain. Kamu si manis, pantas saja. Tuan muda beritahu jalan yang baik. Tuan muda kini memang berkata luar biasa. Di masa depan, dia akan menjadi pemuda terhebat di Dacia. Pria paling bahagia. Mana mungkin tertarik dengan bunga layu sepertimu? Santai. Chen Ping, aku beritahu kamu. Semua skandalmu ada di tanganku. Saat kamu menjelatku, saat kamu sangat menikmati. Tidakkah kamu takut orang lain tahu? Astaga, Tuan muda juga punya sisi yang tulus dan perhatian seperti ini. Kalau ini sampai tersebar. Samuel Gadis bangsawan pasti akan menanjas terharu. Kalian tunggu saja. Sayang, kamu terlihat segar. Tidur nyenyak semalam? Tanpa ada yang menjilat, susah tidur. Apa kamu? Apa yang kamu lakukan sendiri sudah lupa? Wanita ini tidak tahu malu ya? Ketampilanmu juga luar biasa. Aku tidak menyadari. Lidahmu yang tajam ini sangat hebat. Lihat. Sudah, jangan main-main. Sekarang malah malu? Kenapa waktu itu tidak malu? Ah, ini semua apa sih? Chen Ping, berani juga kamu masih tinggal di Kusou? Kapten Wang? Oh tidak, sekarang kamu bukan kapten lagi. Ada apa aku? Kemarin aku menerima laporan dari Tuan Su. Kamu mencuri kartu bank 5 juta darinya. Meskipun sekarang aku bukan kapten lagi. Tapi sekarang aku adalah wakil kepala keamanan. Berkah kamu juga. Itu pangeran kecil yang memberikannya sebagai permintaan maaf. Berani sekali kamu, bahkan pangeran kecil berani kamu fitnah. Berani tidak hadapi aku langsung sekarang? Baiklah. Konfrontasi ya konfrontasi. Ini tempat apa? Di mana pangeran kecil? Kamu tidak akan pernah melihat siapapun lagi. Kamu orang tua licik ini yang menyergapku. 8 gerbang pelarian memang ilmu yang bagus. Tapi bertemu dengan dunia hitam tanpa batasku. Ilmu apapun akan diserap olehku. Tidak mengerti, lepaskan aku sekarang. Nasibmu memang sial, pantas mati karena menyinggung pangeran. Kamu tahu siapa ayahku? Jika tidak melepaskanku sekarang, dia akan menghancurkanmu menjadi debu. Kalian berdua sudah di ujung maut masih berani lancang. Aku akan membuatnya tahu, satu-satunya anaknya. Mati di tangan musuh bebuyutannya. Musuh bebuyutan. Apa katamu? Kamu bisa menunggu mati perlahan di sini, sekarang. Semua orang di luar kota tahu kamu adalah pencuri besar. Swan Kingmu juga akan menjadi Padik di bawah kaki Pangeran Kessel. Binatang keji.
Lepaskan aku. Kenapa aku tidak bisa menggunakan tenaga? Lao Su, aku dan pangeran kecil datang kemari untuk memberitahumu. Kartu yang diberikan kepada pangeran kecil memang dicuri. Dan pencurinya adalah Chen Ping itu. Putrimu juga tidak bisa lepas dari keterlibatan, Tuan tidak mungkin. Putriku sejak kecil tidak mencuri. Mencuri orang. Ini pasti bukan putriku, pasti ada orang yang menyamar. Kamu memberikan putrimu kepada pangeran kecil untuk dipilih sebagai selir, tapi dia sekarang malah melakukan perbuatan mesum seperti ini. Chen Ping ini juga mencuri harta pangeran kecil. Kamu pikir dia bisa lepas dari tanggung jawab? Sanggu Mamelukan. Dasar anak durhaka, akan kubunuh dia. Pangeran kecil punya belas kasihan. Tidak ingin merusak nama baik keluarga Su. Hari ini sengaja mengundangku. Untuk menjaga muka keluarga Su, terima kasih banyak. Sekarang putrimu di mana? Dasar gadis hina, sekarang di lantai atas. Baik, kita tunggu di sini, biarkan pangeran kecil naik. Untuk menasihatinya, apa apan ini? Dikasih muka malah tidak mau tahu. Pangeran kecil, kamu bawa tuan muda Chen Ping kemana? Xian Yao, ingat statusmu. Sekarang bahkan jika aku ingin menidurimu, kamu tidak bisa menolak. Aku adalah Raja Perang Barat yang ditunjuk langsung oleh Kaisar Wanita. Di dunia ini selain Kaisar Wanita, hanya Raja Perang yang berhak memerintahku. Jika tidak melepaskannya sekarang, akan kujadikan kamu Kasim. Dasar pejabat rendahan berani menyentuhku? Aku adalah Raja Perang interogasi di antara Raja Perang kiri kanan. Aku punya 1000 cara untuk menyiksa orang, tanpa meninggalkan bekas luka. Sayang, kamu mau apa? Katakan di mana lokasi Chen Ping muda. Aku tidak akan bilang. Kalau berani sentuh aku sedikit, aku bunuh kalian. Aku masih punya banyak uang. Lepaskan kali ini, aku akan beri uangnya. Ayahku Chen Long adalah kaisar perang. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Komandan Gao, kenapa Anda datang ke sini? Tempat ini juga wilayahku, jarang ada yang datang. Mobil itu terlalu mencolok, tak kira itu tuan muda. Maaf membuatmu menderita. Komandan Gao, segera kirim orang ke villa nomor 88. Bawa semua orang di sana. Sayap. Kamu siapa? Di mana pangeran kecil? Pangeran kecil menjadi buruk karena kalian para pengkhianat. Dasar lacur, berani memfitnah aku? Aku ini gubernur Kusou. Tidak, kamu akan menjadi mayat. Sayang, Chen Ping sudah terbukti. Kamu mencuri aset pangeran kecil, pencuri besar. Masih berani muncul? Komandan Gao, tahu harus apa kan? Burung hitam ini, kenapa lama sekali? Chen Ping, Di mana orang tua bawahanmu itu? dia tidak ada. Kamu bukan mencari aku? Suruh dia keluar mati. Gao Tiang, penjaga naga Kusou. Sudah menunggu di pintu, kalian tidak bisa kabur. Beraninya kau, lepaskan. Bukankah kamu selalu menyuruh orang tanya apakah aku tertarik padamu? Sekarang ku beritahu, meski kamu telanjang di depanku dan merengek, aku tetap tidak tertarik. Berani mengenalku? Aku bunuh 9 generasimu. Tak kira kamu menyimpan kemampuan. Selamatkan aku. Aku ahli dalam segala ilmu bela diri. Mau coba lagi? Koter, cepat hentikan. Tuan muda lepaskan, ini kejahatan menghina kaisar. Menghina kaisar? Dia kaisar perempuan? Kaisar terdahulu sudah mangkat, ini penguasa baru. Chen Ping menghina kaisar, kejahatan besar. Cangkep. Kalian para bangsawan sok suka menginjak-injak rakyat kecil, hidup seenaknya. Aku cuma melihat tubuhmu sebentar. Lalu disebut kejahatan besar? Omong kosong. Kalian semua ikut Chen Ping. Mengancam ratu dengan senjata, kalian semua akan mati dengan tidak baik. Tangkap semua keluarga kalian, yang laki-laki jadi budak, yang perempuan jadi pelacur. Bukannya kau bilang dia putri? Kok ratu tua sudah mati? Sebenarnya apa yang terjadi? Hendren, lepaskan. Dia benar-benar yang mulia. Mendiang kaisar juga tidak boleh dihina. Hei, kau bilang dia suka aku, beneran atau enggak? Bagaimana mungkin aku suka orang brengsek sepertimu? Chen Long gagal mendidik anak, menghina yang mulia di depan umum. Zugorsa. Bunuh dia. Meskipun kau ratu, melihat adikmu berbuat semaunya. Tidak mendidiknya, bukanlah kaisar yang bijak. Jangan bicara lagi pangeran, jangan menarik kesalahan Zhan Huang. Orang ini mungkin bukan anak San Huang. Yang milik mencari utama. Lebih dari 10 tahun lalu San Huang gugur di medan perang. Kebanyakan yang hadir di sini masih muda, saat itu yang mulia ratu menandatangani daftar korban perang sendiri. San Huang Chen Long berada di urutan pertama. Negara mengadakan pemakaman kenegaraan untuknya lebih dari 10 tahun kemudian. Bagaimana mungkin San Huang muncul lagi? Yang mulia Menteri Utama, Zhan Huang masih hidup. Sekarang memimpin pasukan di garis depan. Mengapa Yang mulia berkata demikian? Sebagai Menteri Utama, urusan militer rahasia seperti ini aku tidak tahu. Xuan Niao,
Kalian para jenderal perang kiri kanan, punya dekrit langsung dari mendiang kaisar? Merekrut orang yang tidak jelas asal-usulnya, lalu bilang itu San Huang. Kalian punya niat jahat, bahkan para jenderal perang kiri kanan. Samuanya Pantas Mati. Yang mulia Menteri Utama, Zhan Huang adalah guru kami para jenderal perang kiri kanan. Bagaimana mungkin kami salah melihat? Mendiang kaisar bahkan sudah mengeluarkan dekrit, apakah mendiang kaisar salah? Cengkep. Tunggu. Xian Yao berani melawan dekrit? Yang mulia, Menteri Utama, Zhan Huang yang aku lihat benar-benar nyata. Xuan Niao memberontak, berani melawan ratu, bunuh semua saudarinya. Shen Yao, Kai Qin orang ITU. Benar Zhan Huang Chenglong? Pangeran, saat Zhan Huang pergi, apakah dia meninggalkan bukti untukmu? Xian Yao, Pengkinat. Kurasa kau ingin mengincar Kekaisaran Daxia, dan ingin menutupi orang ini. Aku tidak tahu apakah ayahku Zhan Huang. Tapi dia memberiku sesuatu. Tidak pejelai APA harta karun yang kau tunjukkan, Menggina Ratu. Sudah cukup untuk membuatmu mati 10 kali. Ini adalah lembaga naga milik ibu, melihat lembaga ini seperti melihat ratu. Bagiku seperti melihat ibu. Hidup ratu. Hidup kaisar perang. Masih ada 2 yang belum berlutut. Aku ingin melihat dengan seksama, apakah ini benar-benar dikeluarkan langsung oleh ibuku. Menurutku, ini sama sekali bukan perintah naga yang dikeluarkan langsung oleh ibuku. Xiao Wanhao, jangan berbuat onar. Siapa yang berani memasukkan perintah naga ibuku? Benar, menurutku mereka sengaja memasukkan perintah naga. Kurasa kau adalah pejabat licik. Kau menculikku untuk mengancam ayahku. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan baik. Perdana Menteri, apakah ini benar? Ternyata kau. Dulu, Kaisar Perang berjuang melawan aliansi 7 negara. Istrinya tewas dibunuh musuh, hanya menyisakan seorang putra. Berani-beraninya kau menyakiti pangeran, kau akan membuat seluruh prajurit Xia marah. Mohon keputusan Ratu, apakah akan membela Perdana Menteri sipil ini? Atau mempertahankan semangat tentara? Xuan Yao, jangan terburu nafsu. Aku sudah memutuskan untuk menurunkan jabatan Perdana Menteri 3 tingkat, sementara tetap menjabat untuk menebus kesalahan. Sebagai kompensasi untuk Tuan Zhenping, kedepannya, Perdana Menteri tidak perlu lagi ikut campur dalam urusan militer. Juga tidak perlu menanyakan lagi. Baginda bijaksana. Padron, you Captain Terma Casey Captain Baginda. Bagaimana dengan adiknya? Bukankah dikatakan pangeran yang melanggar hukum? Sama dengan rakyat biasa? Xiao Wanhao, dengan seenaknya sebagai pangeran, berkali-kali menghina kehormatan wanita, ayu keluarga kerajaan. Kini kau dihukum parang gaji 3 tahun. Tuan Zhenping, jika ada permintaan lain, akan dipenuhi satu-satu. Gaji 3 tahun berapa sih? Gajiku setahun 30 juta. Sungguh korup. Pangeran kecil, Perdana Menteri. Perkataan ratu sudah kalian dengar. Selanjutnya, ikuti saja arahan dariku. Apa lagi yang kau inginkan? Tenang, paling-paling kau jadi Kasim. Wan Qing, keluarga kita sekarang dalam masalah besar. Kenapa kau tidak mau menikah dengan pangeran kecil? Kau malah memilih bersama si imut itu. Mereka bahkan melukai gubernur. Ayah, apakah aku masih anakmu? Aku dihina di lantai atas. Sementara kau duduk mendengarkan di lantai bawah. Apakah kau masih manusia? Diam. Perempuan akhirnya harus menikah. Kalau menikah, harus dengan orang baik. Menikahlah dengan pangeran kecil. Paling tidak jadi selir. Jika pangeran kecil naik tahta, kau mungkin bisa jadi selir utama. Wan Qing adalah kekasihku. Dia juga tidak peduli mau jadi permaisuri. Atau selir. Sayang. Lepaskan. Kakak Su, kenapa kau masih belum sadar? Kebahagiaan anak, mana bisa kau kendalikan senaknya? Kamu benar-benar tidak tahu beruntungnya kamu. Lau Gao, kamu benar-benar bodoh. Kamu adalah pejabat pemerintah. Kamu bahkan adalah perwira militer. Kamu melukai bupati. Kamu tidak takut kehilangan jabatan dan nyawamu? Aku hanya pedagang biasa. Aku masih ingin hidup. Jika aku menyinggung pangeran kecil, bagaimana aku bisa hidup? Ayah, paling-paling mati. Aku tidak akan pernah mengikuti pangeran kecil. Aku hanya akan mengikuti Zhenping. Sekarang aku memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Kamu benar-benar terlalu bodoh. Sekarang kamu juga adalah ayah mertuaku. Tapi kamu, terlalu bodoh dan lucu. Keluarga Su tidak akan ada masalah, karena kamu punya anak perempuan yang baik. Istri yang baik. Omong kosong. Kalian semua pergi. Ada satu orang yang harus masuk. Siapa tidak mau masuk? Pangeran kecil. Masuklah. Pangeran kecil, jangan. Aku bilang boleh ya boleh. Tetap berlutut. Suamiku, aku tidak ingin melihatnya. Xiao Wanhao telah menyinggung Nona Su. Datang untuk menerima hukuman. Hanya dengan beberapa kata sembarangan, lalu selesai. Tampar. Zhenping, kamu benar-benar berani. Kamu memeras pangeran kecil. Apakah kamu benar-benar ingin keluargaku mati? Kakak Su. Sekarang situasinya sudah seperti ini, kamu masih tidak mengerti? Kamu benar-benar bodoh sekali. Kamu selalu berpura-pura lemah. Apakah kamu lebih mulia dari pangeran kecil? Siapa kamu bagi pangeran kecil? Aku tidak seberuntung itu. Bunuh atau potong, silakan. Membunuh hanya masalah sekejap. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Zhenping adalah orang penting. Ini adalah keberuntungan bagi keluarga Su, kakak Su. Sadarlah. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Kalau begitu, lakukanlah. Jangan. Suamiku, sekarang aku bisa bersamamu. Itu yang paling penting. Ayah, apakah kamu setuju dengan pernikahanku dan Zhenping?
Aku juga setuju untuk memberinya kesempatan. Sudahlah, aku menyerah pada kalian. Jadi ini sudah selesai, ya? Pergi sana. Chin Ping, kamu sebenarnya siapa? Sepertinya ayah mertuaku akhirnya mengerti. Kamu adalah anak Rangkai Segonta. Apa? Aku sudah bilang, meskipun kamu berstatus mulia. Jika ingin menikahi putriku, kamu harus menghormati keluarga Su. Aku adalah pemimpin keluarga Su, tapi keluarga Su sudah 300 tahun di Kuzhou, statusnya sangat terhormat. Chen Ping, urusan pernikahan. Mahar tidak perlu dibicarakan lagi, ini perintah orang tua dan kata perantara. Tetap harus ada, orang yang mencarikan jodoh untukmu tidak boleh sembarangan. Kakak Su. Aku bisa tidak? Wah, adik Gao. Kau sudah terlalu banyak ikut campur urusan keluarga Su. Kalau di hari biasa, kau jadi perantara aku tidak akan protes. Tapi anak ini sudah menyinggung pangeran kecil. Bahkan jika gubernur datang, aku tidak berani sembarangan menerima. Bagaimana jika menteri utama dari Dacia? Hah, kau sudah menyinggung pangeran kecil. Mau mengundang menteri utama Dacia? Mimpi, aku beritahu. Kalau kau bisa mengundang menteri utama Dacia, aku akan memanggilmu ayah mertua. Ayah, bukankah ini memaksakan? Kita ini pedagang. Harusnya menjauhi pejabat-pejabat itu. Komandan Gao, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Ayah mertua memanggil menantunya ayah mertua. Lucu juga. Menteri utama, silakan masuk. Benar-benar Menteri Utama. Hamba Suken memberi hormat kepada menteri utama. Tuan Chen Ping, kau memanggilku hanya untuk meminta aku menjadi perantara? Ini terlalu mudah bagiku, menteri utama. Kau yakin datang untuk mencarikan jodoh, bukan menangkapnya? Tuan Su, selamat, kau dapat menanti yang luar biasa. Tuan Chen Ping memiliki masa depan cerah. Aku bahkan akan bergantung padanya di masa depan. Kakak Su, menteri utama sudah datang menjadi perantara. Aku pasti akan datang minum anggur pernikahanmu. Tunggu. Meskipun menteri utama yang menjadi perantara, aku harus patuh. Tapi aku hanya punya satu anak perempuan. Anakku tidak bisa menikah dengan seorang pria yang hanya bisa menyetir. Ayah mertua. Apa kau ingin mengingkari janji? Chen Ping, keluarga Su di Suzhou. Juga keluarga pedagang. Anakku akan mewarisi bisnis keluarga Su. Dia tidak bisa menikah dengan orang yang tidak mengerti apa-apa. Ayah, Chen Ping belum pernah berbisnis. Tapi dia bisa belajar pelan-pelan, aku juga bisa mengajarnya. Apapun yang istri ajarkan, aku akan cepat belajar. Tidak tahu malu. Sekarang tinggal satu tantangan terakhir. Asalkan kau bisa menyelesaikan satu transaksi. Keluarga Su akan mengakui kau sebagai menantu. Keksu. Jangan memaksakan orang. Tidak ada yang tidak mungkin selama ada kemauan. Demi Wan King. Aku akan melakukan transaksi untuk membuktikannya. Aku punya modal 10 juta, ditambah 5 juta ganti rugi, aku bisa melakukan yang terbaik. 1-2 juta juga disebut bisnis, anjing keluarga Su saja bisa melakukannya. Apa itu? Lalu sebesar apa yang Anda inginkan? Saya bisa lakukan semuanya. Negara Dongying pernah membeli sebidang tanah di Kuzhou. Mengembangkan kota baru Kuzhou, setelah selesai ada hak pengelolaan selama 20 tahun. 10 tahun lalu Dongying bersekutu dengan 7 negara untuk melawan negara kita. Sekarang tanah itu dan dana terkait dibekukan. Tidak bisa. Kakak Su, ganti topik lain saja. Dia Chen Ping bukan hanya bicara besar. Bisnis apa saja bisa dibicarakan, kan? Ayah mertua, Dongying itu tempat kecil. Apa Anda ingin menghancurkannya? Chen Ping, jangan kira ayahmu adalah pensiunan tentara. Gao Qiang juga hanya seorang komandan. Kamu mengandalkan sedikit hubungan dengan Departemen Perang. Lalu ingin menghancurkan satu negara. Lalu apa yang Anda inginkan? Keluarga Su di Kuzhou adalah keluarga terhormat, sudah lama ingin menguasainya. Tanah kota baru Kuzhou, dulu uang sedikit dan perang. Tidak ada kesempatan, sekarang dengan hubungan kedua negara. Proyek tanah ini dimulai lagi, maka kuasai saja. Hanya sebidang tanah, kuasai saja. Suamiku, jangan memaksakan diri. Sepakat, asalkan kamu bisa menguasai tanah ini. Saya akan beri kamu 1 miliar lagi. Ayah mertua, perubahan Anda terlalu cepat. Anda tiba-tiba memberi saya 1 miliar, saya agak tidak bisa menerima. Suamiku, 1 miliar bagaimana cukup? Proyek ini minimal butuh 10 miliar. Kamu licik sekali, menjebak saya. Saya tunggu kabar baikmu. Asal ada kemajuan, saya langsung transfer uangnya. Istriku, jangan marah, segala sesuatu bisa diusahakan. Dongying dan kita selalu tidak akur, semua orang tahu. Kamu malah setuju, saya rasa kamu tidak ingin menikahi saya. Lebih baik kita berhenti saja. Xiao Ju Wan King benar, proyek kota baru Kuzhou.
Dulu ditandatangani gegabah oleh gubernur sebelumnya yang bodoh. Pemerintah beberapa kali ingin merebut kembali, tapi tidak bisa bertindak gegabah. Bahkan Departemen Perang kita pun tidak bisa bertindak sembarangan. Kita gunakan uang saja. Dulu saya sopir taksi. Pernah mengantar orang dongeng, satu-satu terlihat lemah. Xiao Zhu, dongeng adalah musuh abadi negara kita. Apa yang sudah dijanjikan harus dilakukan. Baiklah. Semua karena ide bodohmu, sekarang gajiku dipotong. Dan harus berlutut seperti anjing. Hendrik Kessel, saya pantas mati. Tapi kita juga nggak bisa bikin Chen Ping untung. Nggak mau maafin mereka, lu bisa bunuh dia? Ya ampun. Lihat deh, gue udah dateng ke pangeran kecil. Pasti gue punya kesempatan bagus. Pangeran kecil, kali ini kita pasti bisa. Hancurin Chen Ping dan keluarga Su. Pakai Lin Sue si imut buat jual tubuh lagi. Nggak lihat juga kalian pisahin mereka. Pangeran kecil, gue dengar dari keluarga Su Ken si tua bangka itu. Buat ngehalangin Chen Ping jadi menantunya. Dia sengaja kasih Chen Ping tantangan. Jia Suru Chen Ping. Ambil tanah baru di Suzhou. Itu tantangan keluarga Su buat dia, ada hubungannya sama lu. Gue punya hubungan sama pembeli tanah Kuzhou, perusahaan Yeda. Ada hubungan, lu ada koneksi ke Jepang main gelap. Sekretaris utama, sekarang lu nggak punya koneksi. Siapa yang bisa dapat untung besar? Makanya, lu pengkhianat negara, bukan pangeran kecil, sekretaris utama. Asal kita kasih perusahaan, Yeda sedikit keuntungan. Mereka bakal bantu kita. Hinu Chen Ping dan keluarga Su. Bayangin pas waktu itu. Suan King si imut itu. Bisa lu perlakukan semaunya. Presiden perusahaan Yeda, Ryusei Saemon, ada di luar. Tolong pangeran kecil terima dia. Presiden, yang mulia pangeran kecil, sekretaris utama. Aku Ryusei Saemon dari Jepang. Salam kenal semua, Ryusei. Apa hubunganmu dengan Ryusei Hanzo, sekretaris utama? Ryusei Hanzo adalah pamanku. Dulu penasehat aliansi 7 negara, kecerdasan, dan kekuatan. Bisa dibilang yang terhebat di dunia. Terhebat di dunia. Tetap aja dibunuh sama kaisar perang Daxia kita. Pangeran kecil emang kaisar perang Daxia, tapi bukan Daxia lu. Apa katamu? Ronin Jahanam berani provokasi kita di istana. Pasukan dan pejabat Daxia nggak akur, sekretaris utama. Kalau gue nggak salah, meski lu sekretaris utama, tapi lu nggak bisa ikut campur urusan militer Daxia. Posisi lu juga awkward banget, diam. Daxia nggak bakal biarin Ronin Jepang ngomong sembarangan. Siapa? Tangkapja. Tunggu, gue dateng hari ini. Bukan buat cari masalah, tapi buat bunuh kaisar perang bareng. Kalian ngapain sih? Gak ngapa-ngapain, yang ngapa-ngapain kalian orang Jepang cebol. Baka. Apa baka? Lu bahkan gak layak disebut burung. Panggil orang dalam, gue mau ngobrol soal tanah baru Kuzhou. Sama urusan akuisisi. Kalian orang-orang Daxia suka bicara besar, apa hakmu untuk berbicara? Aku adalah menantu baru keluarga Su di Kuzhou, menteri utama yang menjodohkanku. Pangeran kecil bahkan bersujud padaku, kaisar perang yang menguasai dunia adalah ayahku. Hati-hati suamiku, ini jujitsu Jepang. Bocah, jujitsu Jepang hanyalah teknik sampah yang ditinggalkan Daxia ribuan tahun lalu. Perhatikan baik-baik warisan leluhur kita. Nah, begitu dong. Jangan terus-terusan lompat-lompat. Warisan leluhur ini akan membunuhmu tanpa kau tahu bagaimana caranya. Wah, suamiku hebat sekali. Kok kamu di sini? Kak Ogang, Dua orang benar, saya dan Noda bekerja sama secara mendalam. Aku wakil Presiden Noda. Kamu, pergi. Seperti anjing yang berjalan ribuan mil untuk makan tahi apa saja dimakan. Chen Ping, bahkan jika di kehidupan selanjutnya aku hidup dengan makan tahi, aku tak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Apa kau masih orang Daxia? Sekarang kau jadi anjing penjajah. Urus saja dirimu sendiri, mau jadi manusia atau anjing terserah aku. Guk, aku akan menggigitmu sampai mati. Aku tidak percaya tidak bisa menghajar kamu. Coba saja, sekarang secara resmi aku adalah. Di belakang saya adalah wakil Presiden Noda. Bahkan jika itu pangeran kecil atau ratu kalian. Bisakah mereka dengan mudah menyentuhku? tak tahu malu. Istriku, aku benar-benar muak dengan tipe orang. Seperti anjing yang menganggap orang asing sebagai tuan. Ini masih wilayah Daxia atau bukan? Iya, Baik, hari ini aku akan menimbang. Berapa berat sebenarnya anjing ini?
Berhenti. Lihat sana. Di sini penuh dengan kamera pengawas. Kalau kau datang aku akan siarkan langsung. Akan kuperlihatkan pada semua orang, anak kaisar perang yang katanya. Menantu keluarga Su, sebenarnya berbuat apa. Suamiku, kita kesini untuk membicarakan akuisisi distrik baru Kuzhou. Baik, untuk sementara aku akan membiarkanmu. Panggil majikanmu ke sini. Kalau tidak, benar-benar akan kuberi makan tahi. Mau mengakuisisi distrik baru? Jangan mimpi. Aku tidak percaya kalian sampah-sampah anjing ini. Bisa leluasa di Daxia. Hahaha. Haogang, meskipun sekarang kau dari Noda, asetmu di Kuzhou masih milik Daxia. Jika keluarga Su ingin menghancurkan bisnis Kuzhoumu, semudah membalik telapak tangan. Wanita jalang, kau tak tahu malu di ranjang maupun di luar ranjang, hah? Kau pikir keluarga Su nomor 1 di daftar orang terkaya? Bisa mengalahkanku? Aku beritahu kalian. Kekayaanku banyak yang tidak terlihat, tahu. Tidak terlihat? Aku akan membuatmu mati ketahuan. Xuan Yao, ada cara tidak? Untuk membekukan aset keluarga Zhao dari Kuzhou. Tuan muda, tunggu sebentar. Dengar ya, meski kau cari pengawal, naga atau departemen perang. Ini urusan sipil, mereka bisa apa terhadapku? Lapo Tuan muda, sudah menyelidiki aset Zhaogang. Sebagian kecil sudah dialihkan ke perusahaan Noda. Sebagian besar sisanya, kita bisa bekukan. Saya berkaki negara perang. Bekukan sekarang. Haha. Sebentar lagi kau akan berlutut memohon padaku. Ha. APA, akun hotel Kuzhou diperiksa? Akun tambang besi Kuzhou juga diblokir. Akun rumah Koun bawah tanah juga diblokir. Aduh. Akun bank kota Kuzhou diperiksa? Tidak boleh. ITU. Itu hubungan kakakku. Bagus Haogang, kalian berdua menggunakan bank itu sebagai sistem transfer untuk korupsi kalian. Aku habisi kalian. Anjing pelacak Zhao, jika aku jadi kau, aku tidak akan menggonggong. Tapi berlutut memohon pada kami. Aku menyerah, aku akan antar kalian ketua. Tapi kalian harus melepaskanku. Aduh. Akun yang disita Xuan Yao dibekukan dulu. Tunggu sampai masalah selesai. Kenapa tidak langsung hentikan pembakuan? Tergantung seberapa cepat kau bawa aku temui orang Jepang itu. Kau, ikut aku. Presiden Ryusei, mereka sangat kuat. Aku benar-benar tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Bahkan tidak bertahan selama 1 dupa. Hei Jepang kecil, aku mau bicara sesuatu. Kau itu presiden Noda Company kan? Berikan aku tanah di Kuzhou New City itu. Aku kasih kau ini. Apa maksudmu? Maksudku. Sana. Orang-orang Dacia memang suka mengambil ya? Dulu kontrak kota baru Kuzhou ditandatangani dengan perusahaan kami, Noda. Uang muka yang dibayarkan saat itu tidak kurang dari 1 miliar. Ditambah pengorbanan kami selama lebih dari 10 tahun ini. 1 miliar ya 1 miliar. Ngomongin pengorbanan apa lagi? Cuma tanah kosong. Cara negosiasimu sangat tidak sopan. Aku tidak suka. User Tia. Kamu yang harus sadar. Kamulah tamu. Seharusnya kamu yang... Pergi sana. Tuan Chen, kamu benar-benar tidak sopan. Di negara besar di Nippon kami. Kita selalu mengutamakan kesopanan sebelum kekerasan. Jika kamu ingin tanah kota baru Kuzhou, bagaimana kalau kita adu ketangkasan dengan pedang? Aduh apa? Aku tidak tertarik dengan pria. Baka. Sayang, maksudnya dia ingin bertarung denganmu. Bertarung ya bertarung. Aku takut sama kamu. Tidak. Tadi bodyguard itu menggunakan jujitsu. Dia ini menggunakan kenjutsu. Ah, istriku, kamu kan tahu. Hakesho Kaitenku tak terkalahkan. Orang tua ini mau adu pedang. Aku tidak bisa itu. Tidak boleh. Jika kamu sampai terluka sedikit pun, aku tidak rela. Dasar pengecut tidak berguna. Lebih baik kamu pulang saja. Terus bermesraan di zona nyamanmu, duel saja tidak berani. Ngomongin bisnis besar apa lagi? Aku tidak percaya omong kosongmu. Kalau aku tidak mengusir orang tua ini, aku tidak pantas memiliki darah Daxia ini. Pedangku tidak menebas orang yang tidak bersenjata. Senjatamu mana? Dengan tangan kosong pun cukup untuk membuatmu kewalahan. Di sana ada pedang Daxia, trofi yang didapatkan seniorku. 10 tahun lalu. Pakai itu. Ibyu. Anakku, lari. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Seniorku pernah berkata, saat membunuh musuh dulu, ada seorang pengecut yang kabur, bahkan ibunya dibunuh.
pun tidak berbalik. Pedang ini cocok denganmu. Pedang Penchcut untuk orang Penchcut. Budak Jepang. Pangeran, jangan sampai kebencian menguasai pikiranmu. Genbu, kamu tahu pedang ini milik siapa? Bawahan tahu, makanya buru-buru datang. Kamu tidak pernah latihan kenjutsu, akan rugi. Wanita Daxia memang merepotkan. Kalau di negara besar di Nippon kami wanita hanya boleh di belakang pria, mendukungnya membunuh musuh, dan menginjak-injak orang tua, istri, dan anaknya. Genbu, minggirlah. Di negara Daxia kami. Aku tidak akan membiarkan orang seperti ini berkeliaran. Apalagi, selama belasan tahun ini, aku tak pernah melupakan hari itu. Hari ini, dewa menghalang, bunuh dewa. Buddha menghalang, bunuh Buddha. Bawahan mengerti. Begitu ada bahaya, aku langsung bertindak. Buddha kura-kura dongeng, keluarkan pedangmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa melatih ki pedang? Chi Pedang. Tidak mungkin. Kau masih muda. Bagaimana mungkin bisa melatih ki pedang? Chi Pedang. Aku menang. Ini adalah manifestasi eksternal dari 8 gerbang. Buddha kura-kura dongeng, hari ini aku akan membalas dendam untuk ibuku. Tuan muda, ada apa denganmu? Tanganku tidak bisa digerakkan. Bodoh. Itu adalah racun ular berkepala 8 dari negara dongeng kami. Siapapun yang terkena racun ini, pasti mati dalam 12 jam. 4 orang. Tangkap mereka. Tuan muda, cepat pergi. Suamiku, bagaimana kabarmu? Aku tidak punya tenaga. Suamiku, Aku tidak percaya. 8 gerbangku tidak bisa mengalahkan racun. Jepang ini. Apa yang kalian lakukan pada Xuan Yao? Wanita seharusnya melakukan tugasnya sebagai wanita. Bukan ikut campur urusan pria. suamiku, kau harus bertahan hidup. Anjing dongeng, matilah. Sama seperti ayahmu. Kamu siapa? Jibak. Buddha kura-kura dongeng. Ayahmu yang pengecut itu tidak punya kebiasaan memaki. Berani-beraninya kau menghina ayahku. Ada tenaga. Aku sembuh. Selama aku ada. Dewa kematian tidak berani datang. Anda yang menyelamatkanku? Ku dengar ayahmu akan keluar. Wah, teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Urusannya tidak bisa ku kendalikan. Tapi untuk anaknya, aku harus menjaganya. Bolehkah aku tahu? Siapa nama Anda? Ayahmu dijuluki Kaisar Perang. Apakah dia tidak pernah menyebut aku Kaisar Pengobatan? Sekilas, lalu berlalu. Ayahmu tidak pernah menyebutkanku? 3 Kaisar Xia. Ratu berkuasa dengan kebijaksanaan, Raja Perang bertempur dengan kejam. Raja Pengobatan menjaga kesehatan negara. Chen Long si brengsek itu tidak pernah menyebutku. Raja Pengobatan. Bagus. Aku adalah Raja Pengobatan, Xuan Yuan Wuji. Ayahmu bahkan memanggilku kakak. Kakek, Anda menyelamatkanku. Bagaimana dengan istriku? Aku terlambat datang. Budak Jepang itu telah membawa pergi putri keluarga Su. Tapi tenang, keluarga Liu Sheng itu hanya keluarga kecil. Aku tahu betul sifat asli mereka yang brengsek. Bagus sekali. Ayo pergi. Kino, Long Can? Kami satu tim. Sudah kenal berapa lama? Lebih dari 30 tahun. Tidak mungkin, kamu baru berapa umur? Kenal 30 tahun? Kami tetangga sejak kecil. Apa aku terlihat lebih muda darinya? Dia selalu di Kuzhou. Dia mungkin berbohong. Dia bahkan bilang dia adalah Raja Perang. Apa yang kamu omongin? Aku bahkan ratu. Kurang ajar. Kill ya. Kak Dengekan? Banyak orang Kuzhou yang bisa bersaksi. Chen Ping dan anaknya adalah penduduk asli Kuzhou. Penipu. Di mana Fuan Nio? Xian Niao. Highland. Budak Jepang, berani duel 1 lawan 1? Berani apa kalau keroyokan?
Di Tiongkok, wanita sepertimu masih punya nyali. Layak untuk kekuasai. Jangan macam-macam, ini tanah Tiongkok. Kalian sudah melakukan kejahatan berat. Pemenang tidak akan disalahkan, negara kalian akan segera mengalami bencana besar. Dan kami adalah pemenangnya. Sayang, Suamiku, pangeran. Kamu masih bisa kembali hidup. Jinping-san, aku sangat tertarik dengan kemampuan pemulihanmu. aku hanya tertarik bagaimana caramu mati. Membunuhmu di depan wanita yang kamu cintai. Bukankah itu lebih menyenangkan? Shen-san, asal kamu bisa menahan 3 tebakanku hari ini, aku akan melepaskan kalian. Pangeran, cepat pergi. Orang Jepang ini menyembunyikan kekuatan, cari ayahmu. Bahkan wanita yang dicintai pun tidak bisa kau lindungi. Ayahku juga tidak akan memaafkanku. Kamu bilang asal aku bisa menahan 3 tebakanmu, kamu akan melepaskan mereka. Baiklah, kalau kau bisa menahan 1 tamparanku, aku akan bunuh diri di depanmu. Hari ini, aku tidak akan menggunakan racun. Aku akan menggunakan ilmu pedang keluarga Liu Sheng, yang diwariskan selama ribuan tahun untuk mengalahkanmu. Eo! Paman Xuan Yuan, lihat apakah ramuan ajaibmu akurat. Lihat tamparanku. Aku. Ana. Ayo. Sipat pergi, Tuan Muda. Berhenti. Asalkan kau melepaskan suamiku, aku akan melakukan apapun. Istri, kau begitu baik padaku. Lepaskan Tuan Muda, aku juga. Xuan Yao, kau juga begitu baik padaku. Jangan tutup mata, buka dan lihat sihirnya. Bersujud. Bangun, bunuh orang di sebelahmu. Suami, kau tidak apa-apa? Tenang saja. Sekarang dia sudah kukendalikan. Aku bisa menyuruhnya melakukan apapun. Tuan Muda, tamparanmu tadi apakah mengandung obat ajaib? Obat penurut sekali hirup. Bagaimana kau tahu? Apa itu? Itu karena hati-hati. Ana. Anak kecil, tidak ada gunanya. Begitu melihat wanita, langsung lupa bahaya. Kakek, bukankah kau bilang tidak akan keluar? Kalau aku tidak keluar, keluarga Chen akan punah. Bodoh. Siapa kau yang berani menghina Tuan Mudaku? Itu sama saja menghina aku. Sudahlah, Hunyao. Tangani dulu budak Jepang ini. Who knew? Kau adalah raja pengobatan? Kau Balamati? Bagaimana bicaramu? Xuan Yao menghina yang mulia raja pengobatan? Mohon maaf. Sekarang kau masih hidup. Bisa mengenali obat penurut sekali hirup, kupikir kalian sudah maju. Tapi ternyata biasa saja. Kau siapa? Apa sihir jahat ini? Kau budak Jepang, mana mungkin tahu ilmu sila wuji milikku? Kena ilmu sila wuji milikku, dalam 10 detik. Pasti tidak bisa bergerak. Keberadaan yang mulia raja pengobatan adalah berkah bagi kita semua. Pewahan Shen Yao menghadap. Sudahlah, sudahlah. Gadis kecil dulu sudah besar. Ada orang lain, tidak usah berlebihan. Suami. Siapa kakek tua ini? Dia teman ayahku. Tangkap penjahat luar, lalu tangkap penjahat dalam. Jinping, kau bawa istrimu pulang dulu. Aku dan Xuan Yao akan menghadapi si pengkhianat. Dia membunuh ibuku, aku harus membunuhnya. Dia pantas mati, tapi bukan pembunuh ibumu. Sudah kubunuh saat itu. Kalian tidak berani membunuhku. Jika aku mati, Kaisar Perang pasti mati. Kau masih berani mengancamku? Coba saja. Tunggu sebentar, anak muda. Biarkan dia hidup dulu. Ayahmu dalam bahaya. Ayahku sangat perkasa. Musuh dalam selimut memang sulit dihindari. Apa Anda mendengar sesuatu? Kalau tidak, orang tua ini tidak akan keluar. Jinping, bawa istrimu pulang. Lalu pergi ke villa nomor 88. Aku akan tunjukkan pertunjukan bagus. Purang Haidam, Sipat Carry Chenlong. Ya. Sayang. Tapi kalau ayahku bertanya tentang masalah kota baru Kuzhou, kita belum menyelesaikannya. Tenang, budak Jepang ini ada di sini. Tidak sulit. Nah, situasi sekarang berbahaya. Jika ada penjahat berani menghalangimu, gunakan otoritas ayahmu, eksekusi dulu laporkan belakangan. Ayo pergi. Kamu bilang Jinping penipu? Ayah dan anaknya sama. Aku akan telepon Wan King. Sekarang mungkin dia sudah mati. Aku beritahu, Bos Su. Jinping, Menggunjing di belakang bisa memperpendek umur. bukankah kau sudah
Aku tidak mudah mati. Tuan Ryusei Gagel? Bukankah kau bilang ayah dan anaknya penipu? Benar. Keduanya penipu. Si ayah mengaku kaisar perang. Si anak memaksa menikahi si cantik kaya. Diam. Suamiku pria luar biasa. Tidak boleh dihina oleh bajingan sepertimu. Sayang, tunjukkan pada mereka. Buka matamu lebar-lebar. Kontrak pembelian kota baru Kuzhou. Ini tidak mungkin. Menteri tidak mungkin gagal. Tuan Ryusei juga akan membunuh kalian berdua. Paman Suanyuan benar, hadapi penjahat dengan eksekusi dulu. Sepertinya kau orang seperti itu. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Aku peringatkan kau. Cepat bergabung dengan kami. Menyerahkan wanita ini kepada pangeran kecil. Mungkin kami masih akan memberimu kesempatan untuk hidup. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Sayang, Kamu berani membunuh bos Sao, siapapun kamu. Keluarga Su juga tidak akan bersamamu. sayang. Kamu berani membunuh bos Sao, siapapun kamu. Keluarga Su juga tidak akan bersamamu. Tenang saja sayang, dia tidak mati. Dia hanya sekarang semua tulangnya. Tidak bisa disusun menjadi satu gambar saja. Sayang, aku baru saja mendengar dia menyebut nama Perdana Menteri. Ayahku mungkin dalam bahaya. Aku harus pergi ke villa nomor 88 untuk memeriksanya. Sayang, aku menunggumu kembali. Bagaimana mungkin Chenlong berkhianat? Segera panggil Xuan Yao, aku ingin menanyakan dengan jelas. Yang mulia, Tanggu Sebenter. Raja perang kiri dan kanan adalah murid Kaisar Perang. Mereka memang sudah seperti satu celana, hubungan yang tidak cocok. Kaisar Perang berkhianat, mereka tidak bisa lepas dari hubungannya. Kaisar Perang berjasa besar, mundur dengan nama besar. Dulu menghancurkan aliansi tujuh negara, tidak pernah memberontak. Sekarang bagaimana mungkin? Yang mulia, maafkan hamba yang tidak sopan. Menurutmu, apakah prestise bisa dibandingkan dengan Kaisar sebelumnya? Aku masih muda dan kurang pengalaman, pasti tidak bisa dibandingkan dengan ibu. Dulu ketika Kaisar sebelumnya berkuasa, tahta sangat stabil. Departemen perang patuh pada Kaisar sebelumnya, kamu baru saja naik tahta. Tidak ada kebaikan pada Departemen perang, ditambah musuh asing menyerang. Kaisar perang berkhianat, ini adalah waktu yang tepat. Omong kosong. Hei, Chen Ping, kamu berani datang, penjaga. Orang-orangmu sekarang harus patuh pada perintahku. Berlutut di luar. Kamu siapa? Sekarang sudah jelas. Kamu adalah pengkhianat yang menyamar. Perdana Menteri, tangkap dia. Orang yang benar-benar merusak Dacia adalah kalian bajingan ini. Lihat apa yang kubawa untuk kalian. Ini adalah bukti kalian bekerja sama dengan negara asing. Siapa dia? Kakak. Orang ini adalah yang dicari Chen Ping. Rekan penipu, aku tidak mengenalnya, dia datang untuk menipumu. Apa yang mereka katakan semuanya benar? Apakah dia mata-mata atau tidak, ini menyangkut negara asing. Biarkan pemerintah daerah yang menyelidiki. Ratu tidak perlu khawatir, justru Chen Ping ini menyusup ke istana di malam hari, sangat mencurigakan. Harus ditangani dengan tegas. Hanya dengan kalian? Chen Ping, kau terlalu angkuh. Meskipun kau anak Kaisar Perang, tidak seharusnya bersikap kasar seperti ini. Sang ratu benar, hamba tua ini akan menangkapnya sekarang. Anak jalanan, kau dan ayahmu hanyalah budak yang mengemudi taksi. Berani bersikap kasar di depan sang ratu, aku akan menangkapmu dulu. Lalu menangkap ayahmu yang sudah mati itu. Tunggu. Sekarang baru minta ampun? Aku beritahu kau. Apa masih bengong di sana? Cengkep dia. Hanya dengan satu perintahku. Kalian semua akan langsung berlutut. Omong kosong. Cengkep dia. Berani bertaruh? Baginda dan pangeran adalah bangsawan tinggi, mau bertaruh apa denganmu? Madala kau. Lihat, aku mengeluarkan giok ini. Kalian mau berlutut atau tidak? Giok dingin ibuku. Giok apa? Bodoh apa? Ini giok dingin ibuku. Aku bilang, Tuan Menteri, giok ini dikeluarkan dalam jarak 5 kaki. Dingin seperti berada di kaki gunung salju, kau seharusnya pernah melihatnya. Bagaimana kau bisa memiliki giok mendiang kaisar? Giok ini sudah lama tidak terlihat. Baginda, pangeran, jangan tertipu olehnya. Benar, giok ini memang tidak ada hubungannya dengan Kaisar Perang. Ini adalah barang rahasia yang selalu dibawa ibuku. Aku tidak tahu. Kerikon, mencuri peninggalan mendiang kaisar. Satu ini saja sudah cukup untuk menghukummu mati 10 kali. Bodoh, kenapa susah sekali? Yenar, harta ibumu sendiri tidak kau kenali? Anda sepertinya aku pernah melihat di mana ya? Bodoh, aku saja tidak kau kenali? Cahaya bulan di depan tempat tidur. Seperti embun di tanah.
Paman Shen Yuan. Ibuku dulu sangat menyukaimu, kenapa kau pergi? Untuk melindungi ibumu dan kalian. Untuk melindungi Dacia, aku harus menghilang dari dunia. Tabib Kaisar Shen Yuan Wuji. Kau dulu mengundurkan diri, sekarang jangan sok tua di sini. Berani. Berani membentak paman tua? Di depan paman tua, buang angin saja. Harus ditahan pelan-pelan. Baginda, keberadaan Xuan Yuan Wuji berkaitan dengan reputasi mendiang kaisar. Iya, kakak, kamu bilang ibu suka dia. Kalau tersebar, reputasi ibu jadi bagaimana? Waktu kamu kecil dipukul pantat. Ibumu malah bilang bagus, suruh aku pukul lebih keras. Aduh sakit, ingat enggak? Aduh sakit-sakit. Lumayan, Xiao Su sudah belasan tahun nggak ketemu. Jurusanmu biasa-biasa aja. Paman, aku bantu kamu. Berhenti. Semua berhenti. Paman Xuan Yuan, Anda datang cari aku karena kaisar perang? Bukan cuma karena si tua Chenlong ini, tapi juga demi kamu dan kerajaanmu. Yenar. Apapun kata orang, kamu harus percaya. Si tua Chenlong ini sungguh setia padamu. Menteri pertama, cepat berlutut. Yang mulia, kata Paman Xuan Yuan pasti benar. Wah, pangeran kecil masih bicara besar. Sembahyang ke ibumu sana. Sembahyang ke ibumu Chen Ping, nggak usah ribut dulu. Ayahmu dalam bahaya, yang penting sekarang. Selamatkan ayahmu dulu. Yenar. Menurut laporan, aliansi 7 negara mulai bergerak. Di istana juga ada bajingan yang incar Chenlong. Yang mulia Menteri Pertama. Hamba salah atur. Sekarang perintahkan semua daerah kaisar perang. Gubernur-gubernur Dacia kumpulkan pasukan. Dukung kaisar perang. Paman Xuan Yuan, bagaimana menurut Anda? Sudahlah, lakukan saja sekarang. Chen Ping, hari ini cukup sampai sini. Ayo kita cari tempat minum berdua. Iya Paman Xuan Yuan, sudah lama nggak ketemu. Anda harus tinggal hari ini. Ah, aku nggak mau tinggal. Aku harus bawa budak Jepang ini pulang. Aku mau ambil tanah di Kuzhou baru. Sekalian tanya soal budak Jepang ini. Tunggu. Orang ini mata-mata asing. Ini urusan kami para pejabat. Tuan Chen Ping. Serahkan dulu pada kami. Hah, nggak boleh. Serahkan saja padanya. Baiklah paman, aku besok datang lagi. Tapi kamu harus hati-hati di sini. Orang ini agak boros ya. Aku pergi. Mirip banget sama bapakmu waktu muda. Anak baik. Halo, Pak. Nah, kamu bersama si tua Xuan Yuan? Tidak, Paman Xuan Yuan ada di istana. Buruan balik bantu orang tua ini. Masa sih? Paman Xuan Yuan kan dulu dekat sama mantan kaisar perempuan? Siapa yang berani ganggu dia? Kali ini, rencana pertempuran kita bocor. Yang bisa tahu informasi rahasia tinggi ini. Pasti orang dekat kaisar perempuan. Mana? Mana? Paman. Paman. Bikin kaget aja, orang tua ini. Aku sudah menunggumu. Aku sudah tua, tidak berguna lagi, gagal. Paman, kamu terluka? Tak disangka si Perdana Menteri berhasil menguasai Black Domain. Kaisar perempuan dalam bahaya. Negara juga dalam bahaya. Kedepannya, bergantung pada kalian. Aku akan pergi. Paman, aku akan cari bapakku sekarang, suruh dia datang menyelamatkanmu. Bapakmu mungkin juga sedang bertarung sengit sekarang. Lajapila. SI Perdana Menteri ITU juga tidak untung diriku. Aku akan beritahu rahasia untuk mengalahkan Black Domain. Paman, istirahatlah dulu. Tidak ada waktu lagi. Cepat, bodoh. Xuan Yuan Wuji si tua ini, sampai melukai aku seperti ini. Perdana Menteri, sekarang situasi sudah sepenuhnya menguntungkan kita. Aliansi 7 kerajaan sudah memancing pasukan Chenlong ke dalam jebakan. Tapi Chenlong sendiri malah kabur. Kelinci tidak tahu dari sarangnya. Apa yang ditakutkan dari Chenlong sendirian? Dia kan bukan dewa. Jadi aku bisa pergi cari. Si Manes, si Wanqing. Jangan khawatir, Yang Mulia. Chenlong seharusnya segera datang. Mertua, di mana Wan King? Pergi. Kemana? Kamu ini pengkhianat lisik. Gubernur sudah memerintahkan untuk menangkapmu. Orang kamu melekatkan keluarga kami.
Putriku sudah terbang ke luar negeri untuk liburan. Kamu tidak akan pernah bertemu dia lagi. Semuanya sudah berakhir. Pembohong. Aku tidak percaya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Pergi sana. Kalau kamu benar-benar sayang Wan King, jangan pernah hubungi dia lagi seumur hidupmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku, aku yang akan tanggung. Keluarga Su tidak ingin memiliki hubungan sedikit pun dengan penipu sepertimu. Pergi kau. Aku sedang ada urusan penting, dengarkan baik-baik. Jangan sembarangan mendengar perkataan orang lain. Lao Su, kau ini memang bijak. Tahu situasi, itu namanya pahlawan. Taiso. Kalian sudah berjanji padaku, tidak akan menyusahkan putriku. Apa yang kau pikirkan? Kau bahkan bisa menjadi mertua negara. Bagaimana cara mengemudinya? SIM-nya curi ya? Siang bolong mainnya keterlaluan. Kok mirip banget si penyudong yang itu ya? Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Kami di garis depan disergap oleh 7 negara. Ada yang menembakku dari belakang. Siapa itu? Kita habisi dia. Operasi kali ini sangat rahasia. Hanya tingkat tertinggi yang tahu pergerakannya, jadi setelah disergap. Terpaksa menyembunyikan jejak. Kaisar pengobatan, Paman Suanyuan, terluka oleh Black Domain, sang Perdana Menteri. Luka parah. Sang Maharani juga diculik. Black Domain? Perdana Menteri ternyata bisa ilmu jahat seperti itu? Dari sini terlihat, bahkan ayah tidak bisa sepenuhnya menjamin kemenangan. Paman Suanyuan mengajarku satu ilmu, tapi butuh gadis muda. Untuk membantuku sukses. Ilmu memindahkan bunga ke pohon lain. Dasar bocah beruntung. Tapi aku masih agak malu. Demi negara, demi menghukum yang jahat dan membela yang benar. Nah, berkorban sekali saja. Paman Suanyuan bilang, setelah ilmu ini dikuasai. Berebut harta bawah tanah di kota baru Kuzhou. Harta karun. Nana, langkah sekali di saat seperti ini kau masih percaya pada kami, ayah dan anak. Membantu di saat sulit, akan kulupakan seumur hidup. Kali ini yang membantu adalah Pangeran Muda. Ayah adalah pahlawan legendaris. Aku dan ayahku sama sekali tidak percaya kau akan berkhianat. Baik, anak bodohku ini kuserahkan padamu. Maaf merepotkanmu. Jangan khawatir, hatiku sudah lama milik Pangeran Muda. Kalian ngobrol saja, aku duluan pergi. Samoron, kau licik sekali, sudah mencicipi duluan. Tapi meski begitu tetap enak, Pangeran kecil. Wanita hanyalah mainan pria, meski baru. Belum tentu enak dipakai, aku ingin sekali. Pemilik alat ini melihat, seperti apa alatnya sekarang. Taisu. Mau mencicipi juga, Pangeran kecil? Ketua, anak itu. Sudah bertemu dengan Chenlong. Dan dia juga mengajak seorang gadis cantik. Bagus, sesuai prediksi Perdana Menteri. Ikan besar seperti kaisar perang. Akhirnya muncul ke permukaan. Gadis cantik APA? Sekarang kita akan mengencangkan jaring. Pria kamu juga tidak diam, dengar? Aku pasti akan mencarikanmu 10 orang, pasti mengalahkannya, Taiso. Chillermu. Pangeran Muda. Gadis kecil Swan King itu. Badan sebaik aku, Nona Ouyang, aku. kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku juga tahu. Kamu masih khawatir dengan gadis itu. Aku hanya cemburu. Cemburu karena orang pertama Pangeran Muda bukan aku. Maaf ya. Dengan kata-kata Pangeran Muda ini, aku sudah puas. Pangeran Muda, menurutmu, aku cantik? Cantik? Orang yang punya mata pasti bisa melihat. Semoga teknik memindahkan bunga ke kayu dari kakak Suanyuan ini benar-benar bisa mengatasi Black Domain. Kalau tidak, angpau untuk menantu baruku ini akan keluar banyak. Mendengarkan sendiri anakmu dan wanita baik-baik. Serukan, Liu Sheng? Sudah lama mendengar tentang kaisar perang, kebaikan hati kakak Suanyuan. Menyisakan orang hina sepertimu di dalam negeri Daxia kalian. Banyak juga orang hina kan? Orang hina, kalian masih berani menemikku? Paduka, tidak. Putri mahkota, wasiat almarhum kaisar menunjuk pangeran kecil sebagai penerus. Tapi kamu malah memanfaatkan pangeran kecil sedang inspeksi luar untuk menarik dukungan raja perang. Memanfaatkan kesempatan untuk merebut tahta, tidak hanya tidak menghargai ikatan saudara, malah melanggar wasiat almarhum kaisar. Ini sangat tidak seharusnya. Membalikan fakta, tidak heran orang tua itu bilang kamu adalah pejabat licik. Kamu berani menghasut adikku untuk merebut kekuasaan. Tidak takut aku menghukum 9 generasimu? Putri mahkota, aku mendukung negara dan mengikuti keinginan almarhum kaisar. Adalah pejabat setia yang melindungi negara dan rakyat, kaisar pengobatan tua gila itu. Bicara sembarangan sudah mati, bisa dikatakan kejahatan tidak mengalahkan kebaikan. Cih, kamu pantas bicara tentang kejahatan tidak mengalahkan kebaikan?
Apa tujuan kalian memenjarakanku? Tentu saja untuk menangkap semua pemberontakmu sekaligus. Kami sekarang sudah memegang kemenangan. Tinggal menunggu Chen Long dan Chen Ping, ayah dan anak itu tertangkap. Kami akan meraih kemenangan besar. Kalian berani memaksaku untuk memaksa Kaisar Perang menyerah. Mimpi di siang bolong. Kaisar Perang adalah dewa perang Daxia yang dipercaya ibuku. Bagaimana mungkin orang hina sepertimu berhasil? Kakak, kamu pernah lihat Kaisar Perang? Meskipun dulu dia sangat hebat. Sekarang dia sudah masuk daftar buronan. Kalian berani memalsukan dekret atas namaku? Sebelum situasi jelas, menggunakan namamu dulu. Ini juga langkah bijak. Tak tahu malu. Huang Zhan Huang, orang bijak di negeri Xia. Suka memperlakukan wanita sebagai barang, sangat munafik. Jika hari ini, aku membiarkanmu pergi dari sini. Nama Chen Longku akan kutulis terbalik. Kalau begitu kau memang harus menulis terbalik, karena foto di tanganku ini. Bobotnya kau tahu sendiri. Apa maumu? Harap Tuan mengerti situasi. Menjadi pejabat kesayangan Kaisar baru Xia. Dan juga teman kami Dongyang, pangeran kecil. Kalian benar-benar sekampilan tikus. Dia si pemboros ini. Apakah dia pantas menghadap almarhum Kaisar? Negeri Xia yang begitu makmur dan luas. Kehilangan sedikit keuntungan, itu baik untuk ketujuh negara. Mimpi, para kesatria setia Xia tersebar di seluruh dunia. Mana mungkin tandak pada kekerasan dan tipu maslahat. Sudah kukatakan, Tuan San Huang tidak akan mudah menyerah. Jika tidak, mari kita bertaruh. Taruhan apa? Bertaruh kau tidak bisa mengalahkan pedang di tanganku. Diam. Kurasa kau ingin mengganggalatahan silatan aku. Sejak pamanku tewas di tanganmu, keluarga Ryusei kami selalu menunggu kesempatan untuk balas dendam. Kalau aku menang, Nona Su bisa menerima lebih sedikit pria. Keluarga Chen juga bisa memakai lebih sedikit tanduk rusa. Aku banakau. Ah. 8 gerbang terbuka semua. Ayah. Aku akan membunuhnya. Anakku, tenang. Kita pasti akan menyelamatkan Nona Su. Ayah. Tuan San Huang, kau memang terluka dalam penyergapan tahun itu. Ya, 77 orang Jepang mengepungku sendirian. Di jalan menuju neraka, hanya bertambah 77 nyawa anjing. Tak termaafkan. Itu adalah kekuatan hidup keluarga Ryusei. Hari ini akan kubuat ayah dan anak mati bersamaku. Kukorbankan seluruh tenagaku saat ini hanya untuk membunuhmu di sini. Apakah aku sudah tua? Anakku, San Huang dan Yi Huang sama-sama terluka parah. Pertempuran terpenting ini kau yang harus maju. Ilmu Yi Hua Jimiu. Baru mulai dipelajari, seharusnya lebih banyak berlatih. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan membalas dendam untukmu dan paman. Dan Nona Su. Ini. Aduh, Nana. Kenapa kau menyebut Nona Su? Semakin besar kebencian, semakin kuat kemampuannya. Kau sudah tua, jangan khawatir. Tuan Yi Huang juga segera akan dibawa ke sini oleh bawahanku. Yang mulia, mulai sekarang Anda harus sangat berhati-hati. Mulai sekarang, Anda dan keluarga San Huang, Yi Huang akan menjadi musuh bebuyutan. Tidak akan ada rekonsiliasi. Kalau begitu, cepat habisi mereka berdua. Jangan buat aku cemas terus. Aneh juga. Yi Huang yang sudah mati malah kabur. Di sisi San Huang, Liu Sheng juga tidak ada kabarnya. Dua orang tua ini. Ditambah satu serangga kecil, sulit sekali menanganinya. Tenang saja, Yang Mulia. Kita sudah menyusup jauh ke dalam markas musuh. Dan menempatkan orang kita sendiri. Apa itu Gao San Huang? Jadi informasi dari Departemen Perang itu, Anda dapat dari Jenderal Gao. Orang mengejar yang lebih tinggi. Gao Qiang menghadap Kaisar Agung Xia. Pengan, terima kasih, Yang Mulia. Anda adalah orang dari gerbang perang. Mencari mereka tidak sulit. San Huang sudah terluka parah. Liu Sheng sudah tewas. Sayangnya, Su Wanqing bunuh diri. Pikiran kacau mudah dikendalikan. Surga membantu Yang Mulia. Ayah, ada kabar tentang Wanqing? Ayah. Aku harus cepat-cepat mencarinya dan membawanya kembali. Bawa dia kembali. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Surga. Kakak. Jangan lihat aku seperti itu, aku jadi takut. Sampai sekarang kamu masih berani memanggilku kakak. Ya, aku tidak pantas memanggilmu kakak. Sejak kecil, aku selalu tak seberhasil kamu. Ibu memujimu, para menteri menjilatmu. Aku ini apa? Anak pemalas, generasi kedua kaisar? Hanya karena ini kamu mau merebut kekuasaan?
Mau menghancurkan warisan. Ibiwan Sakida, Kerajaan Negang Xiao. Mengapa aku berkuasa berarti menghancurkan kerajaan? Kalau kamu berkuasa, kerajaan akan abadi. Dengan kemampuanmu sebagai anak pemalas, pantaskah? Aku tidak suka sikapmu yang sok tinggi itu. Kamu cuma perempuan. Selalu akan kalah di tangan laki-laki. Mulai hari ini, akulah Kaisar Agung Xia. Yang mulia, Anda akan menjadi penguasa paling sukses dalam dinasti Xia. Semua pria dan wanita di dunia akan menjadi budak setia Anda. Yang ikut aku akan makmur, yang melawan akan binasa. Perdana Menteri, Anda mengecewakan harapan besar ibu. Anda berani menghasut Xiao Wanhao. Binatang ini, untuk merebut tahta? Yang mulia, tidak. Putri mahkota, sebagai perempuan, seharusnya di rumah melayani suami dan mengurus anak, menunggu pria pulang. Mandi bersih dan berbaring di kasur. Buat apa bersusah payah seperti ini? Kurang ajar. Tidak tahu malu. Jika aku jadi kamu, hemat saja tenagamu, yang mulia. Gadis cantik sudah disiapkan untuk Anda. Sayang sekali gadis Swan King itu. Sifatnya sangat keras, kalau tidak, aku ingin bermain lagi. Kamu ternyata membunuh Swan King. Sejak kecil, aku tidak pernah mengalami kesulitan. Seorang supir taksi, berani merebut wanita dariku dan memukulku. Kakakku bahkan menghukumku karena ini. Aku muntah, lihat. Lihat aku meniru tulisanmu, menulis surat turun tahta. Masih mirip? Tidak terlalu mirip, seperti tulisan anjing. Chen Ping, bagaimana kamu bisa datang? Karena Liu Sheng, Gao Qian bisa menemukan kami berdua, ayah dan anak. Ini terlalu aneh, dan roh Wan King di surga menyuruhku mencari kalian untuk balas dendam. Bukan aku, Liu Sheng. Liu Sheng, sukses. Ayah angkat, kamu memukulku, Chen Long terluka parah. Dokter Kaisar sudah tidak berguna. Apa yang bisa ditakutkan dari seorang pemuda? Hanya mengandalkan kebaikan orang tua. Apa nilai di dunia ini? Paman Xuanyuan, Kaisar Perang. Ini aku, Perdana Menteri. Kamu sudah berada di bawah satu orang. Di atas ribuan orang, aku. Seumur hidupku tidak pernah dipercaya, nenek tua Kaisar wanita ini. Dan kalian semua menjagaku. Itu karena hatimu gelap, jika hatimu terang. Tidak serakah akan ketenaran dan keuntungan, seperti ayahku dan paman. Kamu tidak akan berakhir seperti ini. Lao Chen, kamu memang punya visi jauh, melahirkan anak yang baik. Aku hanya punya satu permintaan terakhir. Sekarang aku sudah mengendalikan Kaisar wanita, kalian semua brengsek. Bunuh diri kalau tidak. Sedikit tenaga dalamku ini bisa membunuhnya. Tenaga dalam ini juga bisa membunuhnya. Perdana Menteri ini belum tahu ilmu memindahkan bunga. Bisa menyerang dari jarak jauh kan? Paman Xuanyuan, dia memukul dadaku. Ini adalah kejahatan besar memberontak. Ini juga masalah moral, pria dan wanita tidak boleh dekat. Lao Chen, apa yang harus kamu lakukan? Anakku Chen setia pada negara. Menghina Kaisar wanita, harus dihukum oleh Kaisar wanita, menghina gadis. Harus bertanggung jawab, aku rasa kamu tidak punya niat baik. Aku memperlakukan Sen Er seperti anakku sendiri, kamu menghukum anakmu seperti ini. Sepertinya ingin menjodohkan dengan keluargaku. Apakah yang mulia bersedia? Ayah, setelah Wan King meninggal, hatiku mati. Aku akan menjadi biksu. Kamu? Ini tidak boleh. Ya, aliansi 7 negara belum hancur, aku dan ayahmu sudah terluka. Lagi pula sudah tua, tanggung jawab melindungi negara. Jatuh di pundakmu. Aku sudah bulat tekad. Lagi pula, aku dan Ratu belum pernah benar-benar bersentuhan kulit. Maksud pangeran muda, kalau sudah bersentuhan kulit, pasti akan bertanggung jawab sampai akhir.